harap kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang topik mengenal tradisi tasawuf, mistisisme Islam bersama Mas Nuruddin Al-Akbar. Selamat malam Mas Nuruddin. Iya, selamat malam Iya, Mas. selamat malam. Baik, iya Mas. Baik, Bapak Ibu kita akan langsung berikan waktu kepada Mas Nuruddin untuk memaparkan materinya. Silakan Mas. Iya, terima kasih Mbak Apriliana Gia atas antarnya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman Sirkus semua. Senang bisa kembali berjumpa. Ya, malam hari ini mungkin saya ingin sharing ya tentang pengantar ya, memahami tasawuf atau dalam istilah akademik kontemporer biasanya disebut sebagai mistisisme Islam ya. Jadi sebenarnya tema ini dulu di ini apa namanya di eh, dibincangkan dengan Mas Dimas waktu pas Ramadan apa ya. Jadi setelah yang apa itu namanya eh, tentang mengenal agama-agama dasar itu kemudian ada celetukan kira-kira gimana kalau dilanjutkan membahas tentang tasawuf. Jadi kira-kira ini sebagai forum untuk sharing saja dan ini sifatnya pengantar jadi ya apa namanya eh, mungkin hal-hal yang mendasar saja saya akan bicarakan sini. Iya, sudah bisa terlihat ya, Mbak? Sudah Mas, sudah. Oh ya, ya. Jadi ada beberapa poin pembahasan, kita mulai dari antara lahir dan batin, pada peradaban kontemporer sampai kesimpulan. Nah, ini istilah antara lahir dan batin ini sebenarnya karena juga waktu itu eh, mendekati apa Lebaran ya kan ada istilah mohon maaf lahir dan batin. Jadi itu waktu itu saya terpikir mulai apa masuknya dari situ saja. Jadi itu kaitannya sama Lebaran kemarin. Mulai ya. Nah, mungkin kita mulai jadi kita mulai dengan pengantar ya jadi apa sih tasawuf itu dan kemudian saya ingin masuk lewat antara lahir dan batin wajah peradaban kontemporer ini saya ambil dari bukunya Hamka ya jadi kemarin Lebaran juga ada film Hamka gitu saya sempat nonton juga tapi uh, itu lain ya jadi ini salah satu buku klasik tentang tasawuf jadi Hamka ini salah satu apa ya pemikir ulama gitu kan Indonesia yang banyak menulis buku tentang tasawuf. Ini bukunya Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya ini pertama kali terbit tahun 50-an, 52 kalau nggak salah. Dan menurut saya masih relevan ya untuk menjadi pengantar untuk memasuki pembahasan tasawuf. Jadi gini, buku ini begini, Hamka menengarai bahwa zaman atom, jadi karena ditulis tahun 50-an, dia mengingat ya kejadian tahun 45 ketika Jepang dibom atom gitu ya. Jadi Hamka menengarai bahwa zaman atom merupakan titik balik peradaban di mana semakin banyak pihak yang mengubah orientasinya dari yang bersifat zahir atau lahir jadi yang nampak, kemudian bisa disebut kebendaan ke batin atau ke rohanian. Pada satu sisi, zaman atom menyimpulkan puncak dari mode hidup kebendaan, di mana orang melalui pendayagunaan akalnya, jadi melalui riset-riset saintifik kontemporer ya, mampu menciptakan tenaga yang begitu dahsyat. Namun pada saat yang sama, tenaga atom ini justru potensial menghancurkan manusia, sebagaimana nampak pada fenomena Hiroshima dan Nagasaki. Dari paradoks inilah kemudian orang makin banyak yang bertanya, hendak dikemanakan kemanusiaan ini. Jadi paradoks peradaban ya, jadi semakin maju tapi kok semakin merusak, begitu kan? Ini gimana ini? Semakin kita mampu menciptakan apa, mengeksplorasi, menemukan, apa namanya mengelaborasi yang bendaan tuh hingga sampai pada level yang sudah mikro ya itu kok malah menjadi seperti ini kemudian gimana sih nasib kemanusiaan itu banyak pihak berupaya menepis pernyataan eksistensial tersebut dengan mengajukan jawaban yang sifatnya teknis di mana tenaga atom tidak hanya dapat dipakai untuk perang tetapi juga bidang-bidang lain yang banyak manfaatnya jadi itu bisa kok maksudnya begini teknis itu begini itu kan hanya soal penggunaan kita kan bisa gunakan untuk yang lain iya tapi kemudian kalangan ini yang itu teknis kok, tapi kita bisa mengurainya dengan solusi-solusi teknis. Jadi kalangan ini menyatakan bahwa dulu itu kita manusia juga apa namanya
menemukan api pada awalnya. Pada awalnya mungkin juga membakar gitu kan untuk eksperimen pertama-pertama, tapi kemudian api dapat dikuasai dan dipergunakan secara positif. Jadi kalangan ini yang meyakini dengan solusi teknis mengatakan ya atau mirip-mirip gitulah pertama-pertamanya untuk mungkin destruktif tapi nanti juga konstruktif kok gitu kan. Jadi kira-kira waktu akan menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya teknis tapi kemudian waktu menyelesaikan masalah. Nah, dalam bukunya, Hamka menyatakan bahwasanya argumen tersebut tidak memuaskan banyak pihak. Dalam arti apakah benar kemanusiaan dapat diselesaikan dengan kerangka kebendaan tadi ya. Solusinya kan teknis kebendaan itu cuma diubah aja fungsinya nanti gampang kok. Yang kini menurut Hamka telah memasuki berbagai relung kehidupan secara global dan kalangan yang tidak puas. Jadi ada kalangan yang tadi mengatakan enggak kita bisa pakai kita itu masalah teknis saja kemudian nanti waktu akan apa namanya membuat itu problem ini selesai. Ada juga kalangan yang enggak percaya dengan jawaban itu. Jadi kalangan yang tidak puas ini melihat bahwa kerangka kebendaan ini menegasikan satu aspek penting dari pembangunan peradaban, ya ini pembangunan dimensi interior. Interior itu maksudnya ya diri manusia itu sendiri. Jadi kalau eksterior itu kan maksudnya ya yang di sekeliling manusia. Jadi misalkan gadget tambah lama tambah canggih gitu kan. Tapi pemakainya sendiri interiornya ditingkatkan nggak, itu yang itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau dimensi interior ini tidak dibenahi bagi mereka ya jangan-jangan ya yang nggak bisa tuh solusi teknis begitu kan. Nah, terus mengarahkan ke yang lain berarti maksudnya solusinya. Betul, ini menurut kalangan yang tidak puas. Betul bahwasanya dunia luar atau eksterior telah berhasil ditaklukkan lewat berbagai sarana, pesawat terbang, radar, bom nuklir, radio, televisi. Ini zaman dulu ya. Sekarang mungkin lebih canggih lagi ya. Radio udah nggak dipakai, televisi sekarang udah pakai YouTube gitu kan, dan lain-lain mungkin Instagram atau Telegram atau apa itu TikTok begitu kan, ya, dan sebagainya. Namun peminggiran di dimensi ruhani atau interior inilah yang melahirkan paradoks peradaban, yaitu kemajuan secara material justru diikuti dengan merebaknya kebencian, kedengkian, dan permusuhan baik di level individu hingga bangsa dan negara. Jadi pasca bom atom itu kan Hamka juga menyaksikan perang dingin. Jadi bukannya tambah damai, tapi malah kemudian teknologi ini dipakai malah diakselerasi untuk perang gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang kita nggak mengalami masa perang dingin, tapi kira-kira kita bisa melihat lah, misalkan konflik Ukraina dan lain-lain itu ya kira-kira ancaman penggunaan atom kira-kira muncul lagi kira-kira semacam itu. Tidak dalam skala yang, tapi kok seperti ini ya. Nah, sekarang juga drone-drone yang mesin-mesin pembunuh otomatis itu yang langsung, itu kan juga 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 ternyata dimensi-dimensi yang merusak itu masih ya gitu kan. Dari perkembangan yang canggih itu juga makin merusak begitu kan. Kok aneh gitu, jadi paradoks ya. Nah, tadi kalangan yang tidak puas itu merasa bahwa eh, jawaban teknis tidak memuaskan, dan kemudian inilah yang kemudian melahirkan keinsafan. Jadi karena tadi ya solusi dari kalangan ini mengatakan ya tidak hanya teknis, tidak hanya eksterior yang dibenahi, tapi interiornya atau manusia sendiri harus dibenahi. Kemudian memicu keinsafan di sejumlah kalangan bahwa penekanan pada orientasi zahir atau lahir atau kebendaan dan kelupaan pada batin inilah yang justru mengarahkan kepada perpecahan dan bukan kesatuan. Ya, mungkin sekarang juga banyak kan meme-meme gitu kan, media sosial gitu kan, planet lain gitu kan, oh di bumi katanya ada media sosial terus dipakai terus kemudian planet itu juga sama rusaknya dengan bumi. Jadi ya, mungkin konteksnya jadi mirip juga dengan zaman dulu. Jadi media sosial malah harusnya kan memicu ini ya kesatuan, tapi enggak, perpecahan itu jadi aneh gitu kan. Jadi paradoksnya itu paradoks peradaban gitu. Keinsafan ini bukan artinya membuang kehidupan yang bersifat kebendaan atau zahir atau lahir ya, tapi bahwasanya kemanusiaan perlu ditopang oleh dua aspek zahir dan batin sekaligus, sehingga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti penemuan tenaga atom dapat dijinakkan sedemikian rupa dengan bantuan kesucian batin seseorang. Api tidak lagi berpotensi membakar tangan seseorang. Jadi kalau bagi kalangan yang ini tadi yang tidak percaya dengan solusi teknis, loh iya, dia memberikan jawaban. Kan bisa tuh nanti kayak api dulu dijinakkan, kemudian sekarang api bisa dimakan untuk apa-apa, manfaat. Ya iya, tapi bagi bagi kalangan ini bisa teknologi itu, atom pun bisa dijinakkan. Tapi syaratnya bukan hanya dengan solusi yang teknis gitu kan, tapi manusianya itu yang
dibetulkan sehingga dia makainya itu benar gitu loh. Jadi misalkan ya paling gampang kan sering kali digunakan ilustrasi ya. Kita punya pisau kalau orangnya jelek ya dipakai untuk nusuk orang gitu kan. Tapi kalau orangnya baik ya nggak dipakai untuk apa namanya untuk nusuk orang tapi menjadi masak misalkan master chef gitu kan malah itu kan positif misalkan gitu kan. Nah, itu seperti itu. MK menyatakan perkembangan ini sekaligus memperbaiki corak pemikiran yang berlaku sejak era modern yang cenderung menjadikan rasionalisme sebagai pijakan, termasuk juga penegasian terhadap segala sesuatu yang dipandang metafisik sehingga hanya menyisakan yang fisik belaka. Apalagi kalau mempelajari ini ya, tradisi filsafat sains di barat kan nanti ada logical positivism ya. Kalangan-kalangan Wina misalkan itu segala sesuatu yang tidak empiris begitu dianggap metafisika dan kemudian yang metafisika tidak meaningful, tidak ada maknanya dan kemudian ya sudah dibuang saja. Jadi segala sesuatu yang apa namanya tidak empiris itu kemudian bahkan budaya pun sebenarnya masuk ke situ ya. Jadi maksudnya kalau ada orang misalkan itu kan yang dikeluhkan oleh Wittgenstein misalkan dragon apa namanya naga gitu kan. Itu kan kalau menurut logical positivism nggak bermakna loh. Mana ada naga gitu kan. Tapi bagi Wittgenstein itu kan kritiknya tapi ya memang nggak ada tapi maksudnya itu kan apa namanya sebagai aspek kultural misalkan dalam film gitu kan penting juga wah ada fungsinya juga tapi nah seperti itulah jadi kalau di dalam konteks itu yang waktu itu berkembang memang sangat rasionalistik sekali dan sangat anti metafisik jadi segala sesuatu yang intinya itu tidak sains gitu tuh buang gitu kan yang fisik belaka jadi ya kalau bahasanya kemarin coba kalau ikut kelasnya Prof. Diarjiman ya miskin lah gitu kan miskin gitu mas pemikiran jadi kesadarannya jadi miskin gitu. Nah menariknya Hamka mengutip Immanuel Kant yang seringkali dianggap sebagai pendiri filsafat modern yang sejatinya tidak pernah menegasikan dimensi batin dari kehidupannya. Kant berkata, ini bahasa Jerman ya, tapi saya pakai bahasa Indonesia. Saya terpaksa berhenti sementara melanjutkan penyelidikan ilmu pengetahuan supaya menyediakan tempat dalam batinku untuk percaya. Jadi maksudnya begini, sebenarnya Kant sendiri itu yang waktu itu dipuja-puja begitu kan sendiri itu sebenarnya nggak semua hidupnya itu rasional juga gitu maksudnya ya ada tempat lah bagi saya untuk percaya itu untuk yang apa namanya yang sisi-sisi yang apa namanya yang lain gitu pengetahuan yang lain begitu kan lu miskin juga kan kalau jadi maksudnya seperti itu ya jadi kita harus mengembangkan aspek tidak hanya yang zahir gitu dan kemudian ini sangat dikaitkan kalau dalam Eropa ya rasionalisme kemudian tadi anti metafisika dan kemudian bagaimana kemudian sisi-sisi yang interior atau batin itu hilang dan Hamka juga mau mengajukan kan bahwa Kant sendiri sebenarnya nggak seperti itu misalkan yang dipakai. Nah karena tadi ya ada dua golongan tadi yang percaya dengan usapan teknis ada juga yang percaya bahwa enggak ini solusinya harus perubahan di level interior atau diri manusia sendiri. Nah ini kemudian ternyata posisi kedua ini juga punya apa ya namanya punya banyak pengikut juga. Nah, buktinya apa? Upaya untuk merengkuh kembali kehidupan kerohanian tersebut berimplikasi pada upaya untuk mencari sumber-sumber kerohanian yang sekiranya dapat dipakai sebagai pedoman. Jadi khususnya ini Hamka bicara konteks Eropa pertama-tama. Jadi di sana lah kalau begitu kan kita harus mencari apa ya kira-kira yang untuk memperbaiki interior manusia. Kemudian ya mereka mau mencoba mencari sumber-sumber kerohanian. Maka tidak mengherankan menurut Hamka terjadi fenomena ketertarikan khususnya di kalangan akademisi barat itu awalnya ya dan kemudian meluas di kalangan publik tahun 70-an kira-kira terhadap kehidupan kerohanian timur secara umum. Alasannya tidak lain adalah dunia timur dipandang sebagai sumber mata air kerohanian yang belum kering sebagaimana di barat akibat modernisasi tadi. Kalau di barat tadi kan misalkan sudah dihapus ya karena misalkan pengaruh logical positivism atau Auguste Comte yang model positivism dibuang. Tapi kalau misalkan di apa namanya di dunia timur orang barat tertarik karena biasanya wah ini kalau di barat di dunia timur tuh belum kering makanya kalau nah ini bukan promosi misalnya lagunya Coldplay segala itu kan kemudian cari ke India gitu nah, seperti itu kan di India belum kering nih kan gitu kan di dunia timur banyak orang yang seperti itu makanya cari gitu loh apa ya yang kira-kira bisa hidup kemudian mereka bisa pakai untuk memperbaiki diri kan. Nah menurut Hamka
Hamka sendiri mengatakan bahwa imajinasi ini tidak sepenuhnya benar karena sebagaimana di Barat, banyak orang di dunia Timur juga sudah tidak peduli dengan kerohanian dan memilih menekankan pada hidup kebendaan saja. Walau Hamka juga tidak memungkiri seiring dengan titik balik peradaban tersebut terjadi pula keinsafan di dunia Timur akan pentingnya merevitalisasi kehidupan ruhaniah di tengah gelombang modernisasi yang terjadi secara pesat di berbagai lini kehidupan. Jadi misalkan di India sendiri ya, di India sendiri kan juga yang pro modernisasi dibuang lah, itu yang semua spiritual juga banyak gitu kan, nggak hanya di Barat juga. Jadi itu maksudnya bagi apa ya, hati-hati juga maksudnya. Nah, kemudian dalam konteks ini tasawuf itu sebagai bagian dari spiritualisme Timur juga tidak luput dari perhatian kalangan akademisi Barat. Bahkan perhatian terhadapnya menurut Hamka melebihi ketertarikan pada bidang-bidang lain dalam tradisi Islam yang padahal juga memiliki dimensi ruhani dalamnya. Jadi memang apa namanya, bahkan sampai sekarang ya, tertarikan Barat dan kemudian ya ketika Barat tertarik itu biasanya kemudian secara global juga menjadi viral gitu kan. Itu juga banyak pada tasawuf ya. Kemudian aspek-aspek yang lain sebenarnya malah ikut kurang digali. Tapi ya itulah karena memang yang dicari tadi sebenarnya sumber-sumber kerohanian yang kira-kira belum kering dari dunia timur itu apa. Itu salah satunya tasawuf itu. Ini gambaran ya, abad atom ya justru menghasilkan bom atom. Ya, Jepang sudah pernah merasakan itu kan ya, Hiroshima gitu kan. Ini ada kutipan juga dari Hamka. Jadi tidaklah heran, memang Barat amat kehausan hendak mengetahui mistik Timur. Mistik Timur dipandang sebagai sumber cahaya dan terang, pusat kekuasaan yang tersembunyi dari rahasia yang dalam. Jadi karena sudah banyak terhapus ya dari fisika dan lain-lain. Nah, ini sedikit sekilas. Jadi memang kalau kita melihat yang spiritualisme yang tumbuh berkembang di Barat dan kemudian juga nanti jadi agak lucu paradoks di sini. Di Barat itu berkembang viral populer dan kemudian di Timur kembali terrevitalisasi. Jadi seperti di India sebenarnya banyak juga yang mengikuti Barat, tuh buang aja, tapi kemudian ketika sudah populer kemudian di sini direvitalisasi lagi. Jadi seperti itu. Jadi di antara yang spiritualitas Timur yang dapat dikatakan banyak mendapatkan tempat ya, itu Buddhisme, mungkin salah satunya Zen, dan memang itu ada encounter juga, ada dialog juga, misalkan salah satunya T.D. Suzuki itu, orang Jepang, dia juga banyak berdialog dengan filosof di Barat ya. Kemudian juga Hindu, makanya kalau kita melihat ya kayak bahkan di era kontemporer sekarang ini seperti Coldplay gitu kan, itu juga image-nya itu kan Hinduism gitu, jadi kira-kira masuk. Swami Vivekananda termasuk juga yang ibaratnya tanda kutip penyebar Hindu juga di Barat ya. Dan kemudian juga Taoisme. Jadi kan misalkan kalau dalam orang-orang seperti siapa itu Fritjof Capra itu ada Tao of Physics. Jadi memang pengaruhnya saya tidak mengatakan yang agama lain tidak, tapi spiritualitas Buddha, Hindu dan Tao ini banyak menyebar kemudian di Barat dan menjadi populer. Dan sebenarnya tidak hanya apa ya namanya, tidak hanya spiritualitas Timur sendiri ya. Jadi ini kan misalkan kemudian muncul perkembangan seperti meditasi, kemudian juga ini di masalah Time, masalah populer, termasuk juga kepercayaan kembali pada malaikat, angel. Ini kan tradisi Kristen misalkan di Judeo Kristen. Jadi sebelum bangkitnya spiritualitas, ya mungkin udah banyak orang nggak percaya lagi ya, apa itu, nggak ada itu apa malaikat itu nggak ada. Tapi karena seiring dengan meningkatnya spiritualitas, pencarian kembali yang spiritualitas yang sudah tumbuh lebih dulu di Barat, misalkan seperti Kristen itu juga mengalami kebangkitan lagi. Misalkan ternyata banyak orang lagi yang ini tahun ini ya, tahun 93 ya, 69 orang Amerika percaya malaikat itu eksis ya. Dia ada kebangkitan spiritual lagi begitu kan. Ya, dan sebenarnya ini jadi sebenarnya begini, dan ketika apa namanya terjadi perubahan di level apa ya namanya kesadaran ya, itu nanti sebenarnya juga akan berimplikasi ke zahir juga. Jadi sebenarnya walaupun yang diperbaiki adalah interior atau batin, nanti eksteriornya pun akan mengalami perubahan karena zahir dan batin itu kan apa namanya seperti ini ya, ada kaitannya ya, ada dialektikanya, ada sambungannya begitu kira-kira.
Jadi yang di sini zahir batin pun nanti akan termanifestasi juga yang inner ke outer dimension begitu kan. Makanya kemudian uh, itu nampak juga tadi kalau kaitannya kan pertamanya di bidang akademik, kemudian ke dunia populer, ke publik lebih luas. Nah, kemudian misalkan seperti ini ya, ini kan sangat uh, tradisi India dari pakaian, kemudian persaudaraan spiritual tadi kan nggak ada kan, tapi kemudian sekarang misalkan ada apa namanya biksu begitu kan, atau mungkin yang apa ya semacam meditasi bersama, kemudian ada seperti itulah, itu pasti akan masuk juga penyebaran doktrin, termasuk juga tadinya kan apa ya namanya ini kan semacam kayak apa ya namanya kayak taman itu biasanya ada anunya lah, ada ininya apa pacarannya begitu kan, ini Shinto ya, tapi ini di barat ya. Jadi ada taman, ada diupacarani seperti itu. Jadi itu tadinya nggak dikenal, tapi seiring dengan perubahan kesadaran ya akhirnya level zahir pun akan terpengaruh. Yang paling kentara misalkan di arsitektur ya. Ini kalau melihat ini anu ya apa namanya tempat apa itu namanya eh, apa ya, wihara atau pagoda semacam itu dari Buddhis ya, ini di Jerman. Ini kan bentuknya biasa saja. Seperti juga ini kuil Buddhis ya di Amerika ya. Ini kan bentuknya kalau dilihat dalamnya ya, ini bahkan gayanya sangat bercorak Kristiani sebenarnya. Ini kalau lihat yang di dalam gereja itu kan ruang kebaktian itu seperti ini ya. Jadi tadinya seperti itu, tapi ya ini kan mirip kan. Ini kalau yang di gereja kan seperti ini. Tapi sekarang zahirnya pun berubah karena kesadarannya makin berubah. Sekarang bentuk-bentuk kuil Buddha ya di Barat, di Amerika Latin dan lain itu lebih mirip Asia jadinya. Kalau dulu dulu nggak seperti itu, tapi kan tadi kelama-kelamaan ya, yang batin ke zahir, jadi sebenarnya itu apa namanya dua hal yang saling terkait. Jadi kalau dikaitkan tadi dengan yang pembahasan soal soal bagaimana interior itu dibenahi, itu pasti interior itu akan berimplikasi pada eksterior. Nah, kalau dalam konteks ini kita melihat yang ada pembaruan peradaban, tapi khususnya di level-level yang kultural ya, kita bisa melihat. Termasuk juga ini bentuknya kan sangat India sekali ya. Bukan. Nah ini sekarang juga bentuknya sudah lain sekali, sudah tidak bentuk apa namanya seperti gereja, ini sudah sangat apa Asiatik sekali ya model-model seperti ini. Nah, termasuk di antara spiritualitas yang berkembang tadi kan ada Taoisme, ada Buddhisme, ada Hinduisme. Ini sebenarnya tasawuf ini belakangan dan kemudian memang levelnya sebenarnya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang apa namanya dengan yang spiritualitas timur yang lain ya. Tapi kira-kira kita bisa mencatat beberapa tokoh ya yang kemudian berjasa juga untuk menjadikan tasawuf ini sebagai kajian yang akademik dan kemudian juga punya implikasi mempopulerkan tasawuf juga secara internasional gitu ya. Jadi ada orang seperti Masignon, Nicholson, Corbin dan Simel misalkan seperti ini tahun 60 70-an juga. Dan ini semuanya bukan Islam semua. Masignon itu Katolik, Nicholson itu kalau tidak salah itu Protestan, Corbin itu filosof ya sebenarnya. Dia orang Prancis ya, muridnya bukan murid ya, dia sempat berguru pada Heidegger ya. Tapi kemudian dia lebih tertarik pada mistik Persia begitu kira-kira. Sufi Persia gitu. Simel ini dia orang Jerman juga, dia sangat menggemari Rumi ya. Dan sampai matinya pun di misalnya pun ada ukiran quote dari Rumi. Ini buku-buku mereka, jadi maksudnya ya tasawuf salah satu banyak diperkenalkan oleh apa namanya akademisi lagi ya di secara global. Kemudian juga apa namanya nanti berpengaruh juga ke level yang lebih populer ya di publik ya. Nah kembali lagi Hamka menegaskan bahwa titik balik peradaban dari orientasi zahir ke batin ini tidak hanya terjadi di dunia barat tetapi juga di dunia timur. Hamka berkeyakinan seperti tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa sebagaimana barat dunia timur juga dalam waktu yang cukup lama mengikuti jejak barat yang menganggap kehidupan kerohanian sebagai suatu warisan usang dan lebih mengutamakan hidup sepenuhnya berbasis kerangka rasionalitas belaka. Hamka memberikan contoh di negara Mesir,
Mesir ini waktu dulu di zamannya Hamka menjadi salah satu pusat intelektual dunia Islam ya. Sampai sekarang mungkin Hamka memberikan contoh di negara Mesir, salah satu intelektual terkemuka bernama Hussein Haikal Pasha. Ini penulis terkenal Mesir zaman itu. Sebelumnya begitu teguh menempuh jalan rasionalisme. Kemudian ia merasa hidup kebendaan juga perlu diiringi dengan kerohanian. Perubahan pandangan ini semakin kuat ketika dia memilih berhaji dan kemudian menulis karya Fi Manzilil Wahyi atau tempat diturunkan wahyu yang juga berisikan seruan untuk mengimbangi hidup kebendaan dengan kerohanian. Itu tadi yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi dunia timur pun sebenarnya pada waktu itu sebenarnya sudah menganggap rohani, hidup rohani, batin dan lain itu warisan usang lah, ngapain ya gitu kan, mending jadi modern aja gitu kan, seperti itu. Tapi seiring dengan titik balik peradaban tadi yang sebenarnya yang pertama kali ya di Barat ya, karena mereka lebih membuang metafisika begitu kan, ini kemudian juga pengaruh di dunia timur, jadi agak terbalik ya. Jadi apa namanya, dari barat dulu kemudian kembali ke timur dan kemudian menjadi populer. Secara lebih luas, Hamka juga mengatakan bahwa muncul kesadaran baru di dunia timur untuk kembali menggumuli warisan spiritual mereka yang kini menarik perhatian dunia barat, yakni karya-karya pusaka dari jiwa-jiwa besar di dunia timur tersebut. Nah, kita bisa melihat misalkan dalam konteks tasawuf ya, ini orang-orang ini masih hidup semua. Misalkan ada Eric Winkel, ini pengkaji, salah satu pengkaji paling apa ya namanya, mungkin otoritatif mungkin ya, kenamaan lah dalam Ibnu Arabi ya. William Cittik itu sebenarnya juga mengkaji Ibnu Arabi tapi juga Rumi. Hussein Nasr, Sufi secara umum ya. Nagib Al-Atas itu dia lebih banyak mengkaji tasawuf di Asia Tenggara. Ini yang menarik. Karena Asia Tenggara juga nggak banyak yang mengkaji ya, secara akademik. Ini contoh karyanya Eric Winkel. Jadi ini generasi berikutnya yang kemudian apa namanya, mereka apa ya namanya, secara akademik mereka melakukan kajian yang lebih intens ya, apa namanya, terkait dengan tema-tema tasawuf. Ini William Cittik tentang Rumi juga, Nasr itu Sufi secara umum ya. Kemudian ini Al-Atas ya. Jadi salah satu pengkaji Hamzah Fansuri mungkin yang paling apa ya namanya, ya mungkin entah yang paling, saya nggak bisa mengatakan yang paling awal, tapi mungkin salah satu pengkaji yang intens juga ya, Musa Fansuri, Nuruddin Araniri, begitu kira-kira yang sufi tasawuf Nusantara itu yang awal-awal seperti tahun 60-an setelah dia mengkaji itu, Musa Fansuri. Nah, kemudian nanti kira-kira apa sih tasawuf itu? Karena sebagai pengantar, kira-kira nanti kita akan pelajari tasawuf tapi dari tema-tema yang pokoknya saja. Dan ini tema-tema ini kira-kira kita bisa lihat secara filosofis ya. Jadi kita akan bahas tentang hakikat. Kalau dalam tradisi filsafat itu ini biasanya disebut sebagai dimensi ontologis. Apa sih hakikat dari realitas itu? Kemudian makrifat ini mirip, kalau dalam tradisi filsafat ini bisa dimasukkan ke dalam epistemologis ya. Nah, kalau tarikat ini sebenarnya agak sulit dimasukkan ke aksiologis. Walaupun aksiologis itu kan sebenarnya ngomongin soal dimensi praktis juga. Jadi ya saya nggak mengatakan ini masuk ke aksiologi, tapi kira-kira itu nanti praktis. Ini lebih teoritis, ini praktis. Jadi kira-kira kalau ontologis itu pertanyaannya tentang hakikat itu apa sih hakikat dari realitas? Kemudian makrifat itu apakah kita bisa memahami hakikat? Jadi misalkan kalau ada hakikat sesuatu yang realitas itu apa sih yang paling dalam, bisa nggak kita memahami itu? Jangan-jangan nggak bisa gitu, atau bisa begitu. Kalau bisa pakai apa gitu. Nah, tarekat ini sebenarnya lebih praktis ya. Jadi maksudnya bagaimana jalan seperti apakah yang mesti kita pilih ya agar kita bisa sampai pada hakikat. Jadi ini lebih kepada prakteknya seperti itu. Karena kalau dalam etik itu kan biasanya kan sisi praktisnya ini juga sebenarnya masuk ke dimensi praktis. Ini saya akan berikan analogi supaya mudah. Jadi misalkan ontologis itu misalnya seperti ini. Jadi apa sih hakikat dari realitas? Misalkan hakikat dari realitas itu atom yang paling dalam ya kan. Jadi atom. Nah kemudian bisa nggak sih kita
apa namanya, pertanyaan epistemologis, bisa nggak kita memahami atau kita bisa sampai untuk memahami atom ini? Ya mungkin dulu kita cuma bisa sampai pada ini apa, basisnya pada renungan-renungan rasional saja, ya kan enggak. Bahkan ketika ditemukan misalkan ini kan mikroskop ya, itu kan nggak bisa, ya kan. Baru kemudian sekarang misalkan ada mikroskop elektron ya, jadi yang bisa memperbesar lebih kecil dari mikroskop biasa, itu baru bisa begitu kan. Jadi ternyata epistemologinya atau cara mencapai supaya kita bisa melihat bisa sampai kepada pengetahuan tentang atom itu membutuhkan alat bernama mikroskop elektron misalkan begitu kan. Kalau pakai yang model biasa mungkin 1000 kali kita lihat itu nggak bakal bisa kelihatan gitu kan maksudnya. Jadi pertanyaan seperti ini supaya memudahkan yang kalau ontologi itu soal hakikatnya, kalau ini cara menggapainya itu gimana seperti itu. Jadi misalkan ini perbesaran yang dilihat dari semacam itu. Nah kemudian kalau aksiologi itu kan biasanya soal etiknya. Jadi misalkan atom itu untuk apa tadi, seperti misalkan apakah untuk bom atom atau untuk apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam soal tarikat nanti kita akan bicara sebenarnya itu bukan, nggak bisa sepenuhnya dikatakan untuk aksiologi juga, tapi dalam arti praktis ya, kalau dalam dimensi praktisnya. Jadi gimana kita bisa sampai pada hakikat itu ya, bukan hanya berteori kira-kira semacam itu. Nah sebelum kita masuk ke apa namanya pembahasan soal 3 pokok tadi ya, 3 tema besar tadi, hakikat, makrifat, dan tarikat, kita akan melihat sebentar tentang definisi dan perkembangan tasawuf. Jadi begini, tasawuf itu sendiri apa sih artinya? Definisinya itu apa sih? Jadi sebenarnya sampai sekarang boleh dikatakan nggak ada kesepakatan tentang artinya secara apa ya namanya, secara definitif ya, karena uh, itu bisa diartikan macam-macam. Ada yang misalkan maksudnya ini dari analisis ya, ada yang mengatakan itu sebenarnya merujuk pada ahlus sufah. Jadi ahlus sufah itu jadi gini, jadi ada kalangan muslim yang ketika berhijrah itu dari Makkah ke Madinah begitu kan. Kemudian mereka tinggal di Masjid Nabawi. Jadi mereka itu tidak punya kerabat ya. Jadi kalau yang ada muslim yang dari Mekah ke Madinah itu punya kerabat, ibaratnya kalau kita mudik itu ada yang di apa namanya, ada yang dikunjungi gitu loh. Kalau di yang ini yang ahlus sufah itu nggak punya. Jadi kemudian mereka hanya tinggal di Masjid Nabawi, dan kemudian ya karena apa namanya, mereka kayak semacam apa, jadi tinggal di situ, nggak punya apa sanak keluarga dan lain-lain. Jadi mereka ya cuman hidupnya di situ gitu, maksudnya untuk ketika pertama kali hijrah itu sedih, dan mereka tidur di atas bangku batu dengan pelana sufah sebagai bantal. Dan kemudian sebenarnya al sufah ini juga dimaksudkan, maksudnya karena mereka tinggal di masjid, kemudian mereka hidup juga di masjid, jadi mereka itu lebih spiritual gitu kan, maksudnya ya sehari-harinya kan di situ terus begitu kan. Jadi itu seperti itu, ada yang mengartikan ahlus sufa, ada yang safa. Jadi safa itu maksudnya suci. Jadi orang sufi itu maksudnya adalah orang yang berusaha mensucikan dirinya melalui latihan batin. Itu kan tasawuf itu kan dari sufi gitu kan. Ada yang suf gitu kan, artinya kain wol yang kasar, melambangkan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Jadi bukan pakaian mewah. Ini level zahir kelihatan, maksudnya kalau ada yang mendefinisikan sufi itu nggak suka dengan yang kemewahan-kemewahan, jadi dari pakaiannya aja pakai yang wool yang kasar, jadi maksudnya ya sederhana lah begitu kan, macam itu. Nah, itu zahirnya. Ada soft ya, jadi dia mengartikan sufi itu dari soft. Jadi soft itu barisan sholat, soft ketika sholat, jadi kan ada ini apa namanya, sholat itu kan ada yang barisan ke 1, 2, 3 gitu kan, yaitu dia maksudnya yang paling depan gitu kan, dekat imam gitu kan. Ya, artinya itu apa, kalau yang paling dekat dengan imam itu biasanya nanti kalau misalkan imamnya apa ya, misalkan terus kemudian harus ke WC misalkan, itu dia bisa menggantikan. Jadi ini orang yang apa itu namanya, agamanya kuat begitu kan. Soft, ada soft, jadi artinya bersih ya. Jadi ini juga mirip mungkin dengan yang sofa itu, jadi orang yang suka membersihkan diri. Ada juga sofos, jadi mengartikan sufi itu sebenarnya kan dari kata sofos. Sofos itu maksudnya hikmat Yunani gitu maksudnya. Sehingga sufi memiliki pengertian yang mirip dengan filosof gitu. Ya walaupun nanti semua definisi itu nanti semua juga ada kritik-kritiknya, masing-masing mengkritik definisi yang lain. Misalkan kata sofos loh. Kalau sofos gitu, maka kemudian sufi nggak terbedakan dari filosof. Padahal di dunia Islam itu juga ada filosof, ada sufi ya, nggak masuk akal. Jadi maksudnya gitu. Jadi masing-masing apa
yang memberikan definisi ini bisa menjadi definisi yang lain. Tapi kalau kita lihat secara historis, paling tidak tasawuf itu bisa dibagi menjadi dua fase ya. Pertama kali menggerakkan asketik, tadi bisa dilihat dari apa ya, semuanya tadi menekankan dari berbagai definisi itu menekankan kepada ya, kehidupan yang sederhana, asketik begitu kan. Jadi dia tidak terlalu suka yang mewah-mewah dan dia lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk ibadah. Misalkan ini salah satu yang kemudian dianggap sebagai tonggaknya itu ada orang namanya Abu Hasim As-Sufi. Ada juga yang mengatakan aslinya itu Abu Hasim Al-Kufi, jadi dari Kufah ya, tapi kemudian dia dijuluki As-Sufi. Jadi ini dianggap orang yang menyandang gelar pertama Sufi gitu. Jadi orang yang lebih asketik ya. Jadi kehidupannya itu ya itulah lebih banyak dihabiskan untuk ibadah, kemudian tidak banyak apa namanya mewah-mewahan gitu kan. Jadi dia mengalihkan dari orientasi material ke spiritual ya. Kemudian ada break, jadi maksudnya kira-kira yang dianggap sebagai apa namanya apa ya namanya itu ya apa penanda transformasi dari fase ke satu ke fase kedua ini tokoh sufi ya terkenal namanya Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah ini dikenal sebagai filosof, bukan filosof ya, tapi intinya itu dia menekankan pada konsep cinta atau intuisi sebagai fondasi spiritualitas. Nah ini dia banyak menulis syair-syair gitu kan. Jadi misalkan syairnya begini, engkau durhaka kepada Tuhan di dalam batin, tapi di lidah engkau menyebutnya. Jadi kan banyak tuh orang tuh, maksudnya bagi Rabi al-Adawiyah itu, orang tuh banyak yang iman tuh di mulut lah, ngomongnya beriman, tapi dalamnya enggak gitu kan. Nah, itu demi umurku ini perbuatan yang amat ganjil. Jika cinta sejati, tentu engkau turut apa perintah, karena pecinta ke yang dicinta tak ada patuh. Artinya begini, di sini kan dia memakai istilah cinta. Jadi keimanan tuh harusnya dilandasi dengan cinta. Kalau kalau keimanan yang bohong itu kan cuma wah beriman di lidah, tapi nggak pernah melakukan yang diperintahkan kan apa itu gimana? Padahal kan ibaratnya kalau analoginya dengan orang yang mencintai ya, orang yang mencintai itu pasti akan melakukan apa yang di apa namanya diminta oleh orang yang dicintainya. Masa malah enggak gitu ya, seperti itu. Jadi tema tentang cinta menjadi kuat di dalam sufi ya. Tentang cinta pada Tuhan gitu maksudnya itu. Nah itulah kemudian dari Rabi'ah ini kemudian ke arah yang lebih filosofis. Jadi filosofis itu maksudnya begini, asketik kan nggak mesti orang orang bisa asketik secara perilaku dan lain-lain, tapi kan dia tidak mendiskursifkan atau menuliskan dalam risalah-risalah yang apa namanya yang lebih filosofis begitu kan. Ya bisa aja orang hidup apa asketis di mana begitu kan, tapi dia nggak menulis gitu loh, maksudnya tidak merumuskan sesuatu, tidak menuliskan pengalamannya atau bagaimana. Nah, fase pemikiran filosofis itu ditandai dengan ya penulisan-penulisan itu, dan kemudian apa penjabaran yang lebih sistematis ya, dan tidak hanya lewat ini kan lewat puisi ya, tapi juga lewat misalkan tulisan-tulisan yang lebih diskursif ya, misalkan seperti Ibnu Arabi itu nanti tulisannya lebih diskursif, tapi Rumi memang pakai juga syair gitu ya. Al-Ghazali juga apa namanya tulisannya bentuk-bentuk tulisan formal gitu ya, bukan tulisan sastra, bukan gitu. Ya artinya Rumi itu tulisannya sastrawi, Al-Halas itu sebenarnya lebih kepada ini apa namanya ajaran-ajaran apa dialog-dialog gitu kan. Ghazali itu juga tulisannya formal. Nah kemudian ini memang nanti dari pengaruh dari Rabi'ah ya, kemudian tentang filsafat cinta ini, tentang cinta ini menjadi konsep yang penting dalam sufi, sehingga ya ini cuma tanda kutip aja, sufisme itu bisa dibilang sebagai filsafat cinta. Kita bisa melihat misalkan dalam Rumi misalkan sangat sangat kuat tentang konsep cinta pada Tuhan. Jadi kira-kira begitu. Jadi dari mulai yang sifatnya praktis menjadi lebih teoritis gitu maksudnya. Nah, walaupun ketika di level teoritis itu pun nanti juga ada yang praktis juga maksudnya itu. Tapi maksudnya waktu zaman ini belum ada yang dituliskan kemudian disistematisasikan jadi buku. Misalkan Masnawi itu kan bukunya apa model puisi, tapi kan banyak sekali berjilid-jilid gitu loh, maksudnya nggak hanya orang kayak apa namanya berpuisi langsung hilang itu, bukan apa namanya, tapi dituliskan lebih banyak sekali. Ya ini tadi kalau mau dilihat tuh Kufah itu di sini ya, ini di sini.
Kufah. Jadi ini salah satu apa namanya? Ini kan dekat dengan apa namanya pusat pemerintahan ya waktu itu. Jadi memang kota ya. Jadi memang material tuh waktu zaman-zaman itu ya sangat sangat apa namanya berlimpah sehingga ya tadi orang-orang seperti Abu Hasim As-Sufi itu justru dia mencoba untuk hidup ke arah kerohanian itu di tengah apa namanya ini kota Kufah kita bisa melihat sampai hari ini. Jadi memang ya, ya sekarang Kufah memang di ketika Irak perang dan lain-lain mungkin banyak mengalami kehancuran, tapi maksudnya Kufah ini juga kota yang besar juga ya, di zaman-zaman itu. Sampai sekarang pun kita masih bisa melihat jejak-jejaknya. Jadi justru dari apa namanya eh, pusat yang kota, pusat-pusat yang peradaban itu justru tumbuh yang semacam itu tadi. Nah, kita masuk ke tema-tema besar itu ya. Kita mulai dengan hakikat atau dimensi ontologis dari tasawuf. Jadi hakikat itu apa sih? Nah, kalau tadi kan saya contohkan kan misalkan kalau dalam sains misalkan ya, hakikat itu ya atom misalnya gitu kan. Tapi kalau hakikat atau apa sih yang real itu sebenarnya itu bagi kalangan sufi, hakikat itu yang benar-benar hakikat adalah Tuhan. Tuhan sebagai realitas yang sejati atau absolutnya. Dan dalam dimensi ontologis atau hakikat ini kira-kira ada 4 konsep penting ya. Ada konsep al-awal, konsep al-akhir, konsep al-zahir, konsep al-batin. Maksudnya begini, konsep al-awal itu begini. Tadi kan Tuhan sebagai realitas yang absolut itu bisa dijawantahkan kira-kira dalam 4 dimensi yang berbeda ini, dalam 4 konsep yang berbeda ini. Jadi Tuhan itu adalah asal segala sesuatu. Jadi ya kalau apa namanya eh, kalau tadi mungkin dari apa namanya dari sains modern misalkan yang dari apa, atom itu kan ya tidak ada ya atom itu ya yang paling absolut. Kalau di sini enggak, Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu, asal dari segala sesuatu itu Tuhan begitu kan. Nah, maka dia menjadi yang sejati wong karena dia yang asalnya itu dari situ semua kan begitu. Dan juga al akhir. Jadi dari situ dan akan kembali ke situ semua. Jadi bagi sufi makanya inilah realitas yang sejati dan absolut gitu kan. Jadi bukan bagi sufi ya, Mbak. Dan sebenarnya ketika saya mengatakan sufi bukan berarti kemudian yang non sufi itu tidak meyakini ini enggak, tapi ini konsep-konsep apa namanya konsep-konsep yang khas di dalam sufi yang mereka sudah definisikan. Jadi Tuhan kembali ke segala sesuatu. Jadi misalkan kalau apa namanya dalam apa pandangan tadi yang rasional yang modern tadi ya mati udahlah jadi tanah gitu kan wes dan nggak kemana lagi tapi enggak bagi sufi dengan konsep al akhir jadi bukan ke situ tadi kembali lagi ke Tuhan jadi akhirnya berarti yang realitas yang absolut itu berarti Tuhan kan begitu. Nah kemudian lebih dalam lagi sufi saya tentang konsep az-zahir dan batin. Jadi zahir itu tadi ya yang nampak, batin yang tidak. Jadi bagi mereka alam semesta itu sebagai cermin akan nama dan sifat Tuhan. Jadi uh, mungkin sudah dijelaskan juga dalam apa pemaparan saya tentang agama-agama besar itu, nah antara agama Islam itu. Jadi dalam Islam itu Tuhan punya berbagai nama, paling enggak itu paling gampang itu Asmaul Husna gitu kan. Jadi Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana begitu kan. Nah, alam semesta itu mencerminkan nama dan sifat Tuhan. Jadi kemudian sebenarnya kalau kita melihat alam semesta, kalau menurut Sufi itu kita bisa melihat nama dan sifat Tuhan. Apa misalkan ada Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu nanti akan nampak begitu kan maksudnya. Sebenarnya itu cermin gitu kan. Dan lebih dalam lagi karena alam semesta itu sebenarnya adalah cermin begitu kan maksudnya. Maka sebenarnya yang mutlak itu Tuhan, alam nisbi. Ibaratnya gampangnya kalau menurut apa itu namanya Farabi gitu kan misalkan ya. Tuhan itu sumber cahaya, alam itu cahaya. Kalau cahaya nggak mungkin ada kalau nggak ada sumber cahaya. Nah, seperti itu. Jadi nisbi kan, seperti itu kan. Jadi yang mutlak siapa Tuhan itu. Jadi maksudnya Sufi memang menekankan hakikat itu Tuhan sebagai yang sejati atau absolut. Nah ini kan ini contoh ya tadi ya kalau soal yang ini ya awal kan apa namanya apa namanya yang realitas absolut. Nah, kalau di zaman Thales dan lain-lain kan ada yang mengatakan oh enggak tuh yang paling paling hakiki itu air, ada aperion, ada udara, ada juga yang Tuhan, ada angka ini kan Pythagorean. Wah enggak,
ada flux, jadi apa tuh namanya, semuanya tuh berubah-ubah, ada atom. Nah itu kan kalau sufi ya Tuhan gitu kan, maksudnya gitu. Bukan 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 air, bukan udara begitu kan. Nah, itu sebagai pembandingan. Nah ini puisi dari Hamzah Fansuri ya, puisi yang terkenal ya, apa namanya, Syair Perahu. Jadi ini kan menunjukkan soal tadi apa namanya, ini Tuhan sebagai tempat kembali segala sesuatu. Jadi kita diingatkan, kalau Hamzah Fansuri mengingatkan, wahai muda kenali dirimu, perahu tamsil tubuhmu, tidaklah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diamu. Jadi ya manusia itu diingatkan dia juga akan kembali pada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi Tuhanlah tempat kembali, Tuhanlah akhir gitu kan. Jadi bukan kembali ke tanah, ya, tapi pada asalnya nanti kan kembali ke Tuhan lagi. Jadi yang absolut itu Tuhan gitu kan. Nanti kita bisa melihat kalau di dalam perahu. Nah ini contoh tadi ya, nama-nama dan sifat nih Asmaul Husna ya, ada Kudus, Maha Suci, ada Maharaja, Maha Rahim, Maha Penyayang. Nah ini nama-nama ini bisa termanifestasi atau tercermin di alam kalau tadi namanya yang sufi ya. Ya, contoh seperti apa? Jadi misalkan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita bisa melihat misalkan ini kita, kalau saya ingin mengaitkan misalkan dengan apa temuan di dalam apa fisika kontemporer ya, misalkan kan ada yang disebut sebagai fine tune universe. Jadi alam semesta itu ditala dengan sangat presisi. Jadi kalau nggak ada penalaan itu, jadi ini apa namanya, uh, apa namanya, ini konfigurasi yang semacam ini, maka kehidupan nggak mungkin ada. Ini kan artinya apa? Kalau menurut Sufi ini ditafsir sebagai bahwa ini adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau nggak ada ya kita sendiri nggak bisa hidup. Kalau nggak Maha Pengasih, Maha Penyayang ya ibaratnya kayak kita oksigen dicabut itu, nah itu apa namanya ya udah mati lah ibaratnya. Tapi kalau di level yang lebih lebih kompleks lagi, misalnya level yang kosmos begitu kan, kita bisa menemukan ternyata ya memang sudah ditata begitu kan, ditala, apa, fine tuning, jadi apa, di setting, di tune gitu kan, supaya kehidupan itu bisa bertahan. Kalau enggak ya nggak bisa. Misalkan ini kalau universe itu expand faster, jadi star could not have formed. Jadi kalau jadi kan ini kan ini mengacu pada semesta Big Bang ya. Jadi kalau buar begitu ketika dari Big Bang itu kemudian cepat, apa lebih cepat lagi geraknya, oh berarti bintang-bintang nggak akan terbentuk. Tapi kalau lambat, nah nanti apa universe itu nggak akan juga ada. Jadi sudah collapse duluan gitu kan. Jadi no stars means no life of any kind. Jadi semua ini ditata, jadi maksudnya ada bintang itu bukan nggak ada fungsinya menurut apa namanya temuan fisika temporer misalkan gitu. Jadi berarti kan kehidupan butuh adanya bintang, kehidupan butuh kecepatan yang tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat. Misalkan juga ada konstanta, saya nggak akan jelaskan. Tapi kira-kira bumi ini sendiri misalkan ada jaraknya dengan matahari, kalau terlalu dekat itu juga bumi kebakar, terlalu terlalu jauh dingin, tentang apa namanya bulan, kemudian juga yang lain-lain. Jadi menurut Sufi semacam ini menunjukkan alam semesta itu menunjukkan nama dan sifatnya, ya kan? Kita bisa melihat gitu loh mas, lewat alam semesta itu cerminan dari nama dan sifatnya. Jadi itu bagi Sufi seperti itu maksudnya. Jadi bukan alam semesta tanpa makna, ya kan? Seperti bayangan apa ya? Siapa itu? Stephen Hawking misalnya itu kan, nggak ada maknanya, itu cuma chance itu, nggak gitu kalau dalam Sufi. Mereka semacam jadi ini saya lanjutkan. Termasuk juga dalam, tidak hanya dalam kosmos kalau dan ini apa namanya, keyakinan semacam ini tidak hanya sebenarnya tidak hanya dielaborasi oleh Sufi ya, tapi misalkan oleh para saintis Muslim juga, misalkan di dalam alam semesta ini kan apa namanya, ada ini apa namanya, ada juga tuningnya juga, ada desain yang kira-kira teleologis tertentu sehingga kemudian kehidupan itu dimungkinkan. Jadi misalkan kayak ikan gitu kan, dibayangkan kenapa ada ini ikan khusus ya. Jadi maksudnya bisa punya kemampuan untuk mencari mangsa dengan ya, menembak gitu kan, menembak air. Masuk begini, bagaimana ini apa namanya? Jadi memang apa namanya, aspek teleologisnya
jadi masuk ke sini. Jadi sufi menganggap semua ini diciptakan menimbulkan kemahakuasaan, mencerminkan kemahakuasaan dan mencerminkan misalkan kemahapengasihan dan maafnya. Yang kalau ikan nggak dikasih begini nih, dia nggak bisa makan. Ikan yang seperti ini ya, ikan yang punya konsep seperti ini ya, seperti juga tanaman semacam ini. Termasuk ini juga kalau nggak salah Ibnu Sina juga termasuk juga membahas soal ini, hewan-hewan yang hidup di bawah tanah. Mereka misalkan dikasih mata tuh mata yang khusus, atau bahkan ada nggak ada yang nggak ada matanya, karena kalau dikasih mata seperti mata di hewan yang tidak hidup di dalam tanah, hewan yang hidup di permukaan ya kelilipan gitu kan, malah nggak berguna. Waduh, jadi itu ada cerminan. Kalau Sufi membacanya itu sebagai manifestasi dari nama dan sifat. Jadi itu tercermin dari situ gitu kan. Kita bisa melihat. Nah, termasuk juga ini apa, pohon-pohonan gitu kan. Ini siapa yang saya lupa juga, apa Ibnu Sina juga ya. Jadi kira-kira begini. Jadi kenapa tidak ada saraf-saraf kesakitan gitu ya, maksudnya bagaimana manusia misalkan pada tumbuhan-tumbuhan seperti ya. Kalau kalau dikasih itu berarti tidak maha pengasih dan maha penyayang, karena kepanasan nggak bisa pindah-pindah. Kalau hewan bisa pindah-pindah, makanya ada dikasih juga kemampuan untuk merasakan sakit juga. Kalau yang kayak gini nggak dikasih, karena mau pindah-pindah nggak bisa, malah zalim gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi bagi mereka alam semesta ini bukan sesuatu yang tanpa makna, tapi itu menimbulkan hal yang apa namanya supernatural begitu. Itu pandangan Sufi. Maka tadi kemudian Tuhanlah yang zahir. Jadi di alam zahir ini kita bisa melihat nama-nama dan sifatnya begitu kan. Dan kemudian yang tentang yang batin ya. Jadi artinya apa? Ini seringkali dipakai dalam analogi Sufi ya. Jadi kalau ini ada benda ditaruh di depan kaca, yang asli itu yang mana? Yang di dalam kaca atau yang di luar? Yang di luar. Ya, alam itu seperti ini. Alam itu cuma nisbi gitu lah. Jadi kalau ini dipindahkan, ini hilang. Kan begitu. Ya, jadi atau seperti kalau Al-Farabi ya, filosof ya, dia mengatakan ya kalau matahari dan sinarnya, kalau mataharinya hilang ya sinarnya hilang gitu kan maksudnya. Jadi banyak dipakai analogi seperti kalau Sufi banyak lebih memakai cermin. Jadi itu cuma cerminan saja maksudnya ya. Apa namanya? Kalau kalau apa namanya? Kalau apa namanya? Tidak ada Tuhan ya ini hilang gitu maksudnya gitu. Jadi itu enggak apa namanya? Ini semu gitu maksudnya. Jadi dia apa namanya, kalau dalam bahasanya Ibnu Sina, itu Ibnu Sina bukan Sufi ya, tapi maksudnya gini, bahasa Ibnu Sina itu dia sesuatu yang sebenarnya dependen, bukan independen, dia dependen. Jadi kalau dependen berarti artinya dia tidak apa, dia bergantung, dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa dianggap sebagai wujud absolut ya. Wujud absolut itu yang justru apa namanya, menjadi sebab bagi bertahannya wujud-wujud yang lain kan. Nah, kemudian apa implikasinya dari hakikat ini, pemahaman bahwa Tuhan adalah yang realitas absolut. Nah, kemudian ini mengarahkan orientasi eksistensial manusia. Jadi dalam Sufi kemudian ada dua konsep lain, konsep fana dan konsep bakok ya. Konsep fana itu penafian terhadap egonya. Jadi maksudnya begini, kita tidak terjebak tadi pada hal-hal yang semu tadi gitu, termasuk pada diri kita sendiri atau harta misalkan itu kan tadi makanya kemudian kenapa sih para sufi menjalani asketik, karena mereka itu kan sebenarnya fana ya, apa namanya, hanya sesuatu yang semu ya kan, harta itu kan cuma kayaknya real gitu, tapi sebenarnya berarti ada yang lebih real gitu maksudnya. Jadi konsep fana itu maksudnya kita fana itu kan hilang, maksudnya kita menafikan egonya kita maksudnya. Dan kemudian diiringi dengan konsep bako atau mengafirmasi Tuhan sebagai realitas sejati, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Nanti kita akan bahas di tarikat itu. Tapi kira-kira begini, itu hakikat itu mempengaruhi orientasi eksistensial manusia sehingga kemudian ya, melahirkan dua konsep ini, dan kemudian orientasinya berubah dari tadi yang ke bendaan menjadi yang ke apa namanya, non kebendaan ya. Seperti itu kira-kira maksudnya Sufi itu. Ya, ini contoh ya, maksudnya fana itu kadang-kadang begini. Kadang-kadang kalau kita tuh kan apa namanya, ego itu kadang-kadang gini. Kalau kita misalkan melihat buku misalnya gitu kan, apa sih itu nggak apa namanya, nggak apa namanya, sudah nggak bagus gitu kan. Kita sudah nggak apa namanya, kita sudah
menihilkan padahal mungkin isinya bagus begitu kan. Seperti itu juga karena kita sudah punya dijerat oleh ego, kita hanya melihat itu misalkan yang nampak-nampak saja, mungkin apa jabatan, harta kayak apa gitu kan, kemudian nah yang lain itu hilang, nggak apa namanya, justru dengan menghilangkan kita bisa melihat yang lebih jernih, itu maksudnya kan seperti itu. Di ego ini bayangannya sufi itu harus dihapus, difanakan, dan kemudian dengan itu kebebasan, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada kutipan misalnya dari Rumi, to love is to reach God, never will a lover just feel any sorrow ya. Nah, jadi gini, inti dari apa namanya, dari apa namanya syair ini adalah begini. Jadi kalau kita mengubah orientasi itu kita tidak berarti kemudian hilang, kemudian tuh oh berarti apa namanya ini apa seakan-akan kemudian yang dimensi manusiawinya, dimensi kebendaannya hilang. Bukan. Justru ketika kita mengubah orientasi, bagi Rumi kita akan menjadi manusia baru seperti ini. Jadi apa namanya dari apa dada kita yang para pecinta itu, nah, itu kan tidak akan lagi mengalami sorrow, jadi kesedihan. Jadi rob itu kan jubah, jadi tidak akan disentuh oleh yang mortal gitu kan. Jadi jubah itu kan maksudnya kan kadang-kadang mesti jelek atau sobek dan lain-lain, enggak, anunya pun mortal. Ini maksudnya kita pahami secara alegoris ya, bukan maksudnya kalau jadi sufi terus kemudian pakaiannya nggak pernah rusak, itu bukan. Tapi maksudnya apa namanya, kita akan menjadi satu pribadi yang baru. Jadi, dia tidak akan merasa kehilangan. Waduh, bajuku ini begini, dia bisa 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 apa namanya, bisa mengatasi itu secara batin gitu ya. Never will a lover's body to be found buried in the earth. Jadi orang kan juga waduh kalau gitu aku udah mati habis nih. Enggak, justru dengan apa namanya berorientasi, mengubah orientasi pada Tuhan, justru kita tidak akan apa namanya hancur begitu kan, karena nanti ada kehidupan lebih akhirat. Jadi maksudnya justru ini menjadikan seorang menjadi seorang yang baru, yang lebih tangguh begitu kan. Nah, begitu juga Rumi juga mengatakan ketika ini juga alegori juga, maksudnya ini simbolik saja. Jadi ketika mawar itu apa namanya bersentuhan dengan Tuhan, itu kemudian justru makin merekah, makin indah begitu. Juga seperti juga hati. Jadi ketika itu bersentuhan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mengalami 100 times more beautiful. Jadi ratusan kali lebih beautiful. Jadi maksudnya tidak kemudian berubah orientasi terus kemudian maksudnya kayak kemudian udahlah apa namanya eskapis kayak di apa namanya di hutan gitu, kemudian apa namanya hidup di goa gitu. Bukan, maksudnya apa namanya justru kita akan menjadi pribadi yang baru, yang lebih indah ya gitu, semacam itu. Tidak menghilangkan sesuatu. Jadi itu yang dikatakan Rumi. Nah, kemudian kita masuk ke makrifat. Jadi ini dimensi epistemologi dari tasawuf. Jadi kalau tadi kan hakikat, nah, bisa nggak kita mencapai makrifat gitu kan? Kita bisa mencapainya nggak gitu kan? Jadi kan katanya suruh mendekat pada Tuhan ya kan, berjumpa pada Tuhan apa gitu kan? Bisa nggak gitu kan? Nah, di level makrifat atau epistemologi ini kira-kira kita bisa ada berapa apa ya namanya berapa tema penting yang terkait tentang definisi makrifat, termasuk sumber ilmu yang dimaksud dalam makrifat itu, objek ilmunya apa dan metodenya seperti apa. Jadi kira-kira gini, definisi makrifat itu pengetahuan sejati atau authentic existential experience, bukan melalui konsep, guru, dan buku. Nanti kita akan jelaskan lebih detail, tapi maksudnya begini, jadi pengetahuan sejati itu kita mengalami authentic existential experience ya. Kalau kita mempelajari melalui konsep, misalkan kita konsep keadilan, apa ya, ya mungkin kita bisa tahu konsep keadilan, tapi kalau kita sendiri mengalami keadilan gitu, ya itu kan beda. Bisa kadang-kadang kan gitu, orang mungkin bisa aja apa namanya itu makanan tuh rasanya enak loh gitu, enak ya, tapi kalau kita mencoba langsung kan beda gitu kan. Guru dan buku itu makanya sama saja kan. Kalau kita kalau experience itu maksudnya kita merasakan sendiri kan lebih dibandingkan guru dan buku. Kalau kita diajari guru, kalau misalkan gini, diajari guru misalnya, tahu nggak kalau apa namanya di Amerika tuh ada patung Liberty, ya. Tapi kalau kita lihat sendiri beda nggak, beda gitu maksudnya. Lewat buku kita juga misalnya pelajari, oh di Jakarta tuh ada Monas, tapi kita nggak pernah ke Jakarta, ya beda kan. Nah, itu yang dimaksud pengajian pengetahuan sejati dalam konteks makrifat tadi,
Sufi menawarkan satu jenis pengetahuan yang eksperiensial, jadi kita sendiri yang mengalami begitu kan maksudnya. Itu yang membedakan dengan maksudnya konsep guru buku gitu yang itu tuh kita dapat dari orang lain, kita nggak ngerasakan langsung gitu kan. Dalam konteks ini maksudnya apa? Makrifat tadi kita pengetahuan yang sejati tentang hakikat. Jadi artinya pengetahuan sejati tentang Tuhan. Loh, maksudnya mengalami itu gimana ya maksudnya? Mengalami itu maksudnya dalam arti kita bisa apa namanya bagi sufi itu merasakan perjumpaan. Bagaimana caranya seperti itu? Kita bisa mendapat pengetahuan yang sejati tentang hakikat itu. Nah, bagi sufi ya, sumber ilmu yang penting di sini adalah hati atau kadang-kadang disebut intuisi atau indera batin. Nah, maksudnya begini. Jadi kalau menurut sufi itu indera itu dua. Kita punya indera zahir, itu panca indera. Ya, kita kan dari panca indera kita bisa mengalami pengetahuan yang sejati kan. Kita makanan tuh enak atau enggak kan saya harus ngerasakan lewat lidah saya melihatnya lewat mata saya menciumnya lewat hidung saya, itu pengalaman pengalaman apa namanya pengalaman eksperiensial. Beda dengan otak. Biasanya sufi membedakan dengan ini apa namanya akal. Akal itu kan tadi lewat konsep, lewat guru, lewat buku. Tidak kita lewat pengalaman langsung gitu. Jadi misalkan tadi kita mengatakan, oh ya itu anu apa namanya katanya, misalkan apa ya, itu makanan Perancis tuh enak kata guru gitu kan. Otak bisa menerima gitu kan, akal bisa menerima, ya mungkin enak ini alasannya ini dibuat dari misalkan daging sapi terbaik dari Italia dari gitu. Tapi beda nggak kalau kita merasakan langsung dari mulut kita? Beda. Nah, nanti kemudian Sufi akan menjelaskan lah. Tapi kan ini kan apa namanya? Ini kan dimensi metafisik ya, maksudnya bukan fisik ya. Apa kalau indera zahir kan nggak mungkin. Masa kita bisa apa namanya? Jangankan Tuhan ya, maksudnya kita bisa menyentuh malaikat itu nggak bisa kan? Itu makanya butuh indera batin untuk mengalami itu. Nah, kemudian juga yang perlu ditekankan juga ada objek ilmu. Jadi menurut Sufi itu objek ilmu itu dua. Jadi ada yang disebut sebagai objek imanen atau di dalam diri, dan juga ada namanya objek transitif atau di luar diri. Nah, kemudian kalau 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 ini apa namanya yang maksudnya di pengalaman tadi adalah pengalaman mengalami objek imanen, bukan objek transitif. Jadi maksudnya begini, eh, kalau apa namanya ini apa namanya eh, satu objek itu menampilkan jadi paling gampang tuh gini, kalau tadi misalkan apa namanya ada benda dihadapkan pada cermin. Nah, yang di dalam cermin apa yang dalam cermin itu kan ada bendanya itu yang disebut sebagai objek imanen gitu, maksudnya dia di dalam gitu kan, dan bukan objek transitif atau yang di luar, karena yang di luar itu lain gitu. Nah, kira-kira sebenarnya indera batin itu nanti ingin apa namanya apa namanya menghubungkan manusia dengan Tuhan itu lewat objek imanen, itu objek yang hadir di dalam diri. Maksudnya itu adalah cahaya apa namanya ilmu apa namanya istilahnya itu apa, divine flash ya, nanti kita akan bahas. Bukan yang transitif, bukan bukan manusia sendiri apa namanya apa namanya itu ibaratnya seperti kalau kalau sains kan transitif ya, jadi maksudnya gimana sih apa namanya apa itu namanya objek luar tadi apa yang indera indera zahir itu kan biasanya mencarinya ke objek transitif, misalkan tadi dikatakan eh, Monas di Jakarta, ya kita harus ke sana ke Jakarta gitu kan, harus ke Jakarta, harus misal naik pesawat gitu, kalau misalkan ini saya di Jogja soalnya harus naik pesawat atau naik kereta atau apa gitu, terus sana kita bisa merasakan sendiri, oh itu di luar. Tapi kalau objek iman itu nanti di dalam diri kita. Gimana caranya masuk dalam diri itu nanti kita akan jelaskan. Nah, metodenya tazkiyatun nafs nanti akan jelaskan. Ujian diri maksudnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Misalkan kita dijelaskan, wah ini awal Rusia, ya kan? Ini kan pengetahuan misalnya lewat guru kan, kalau kita nggak ngalami sendiri, kita nggak ke Rusia sendiri kan beda apa namanya level experientialnya, bahkan nggak ada, kita lewat buku. Itu katanya di Amerika itu sana ada patung Liberty ya. Ya cuman lewat buku aja mungkin kita bisa bisa menerima, bener juga kan maksudnya, tapi level
autentisitasnya kan beda. Oh, tuh kita bisa membaca lewat Aristoteles tuh katanya begini-begini. Ini nggak mengalami juga misalkan itu kan. Tapi ini bukan maksudnya itu nggak berguna ya, tapi maksudnya eh, kalau dalam pengetahuan eksperiensial kan yang lebih dipentingkan kan soal kita pengalamannya itu. Misalkan kita makan enak, ya kita tentu kita lebih lebih apa namanya lebih berkesan kita makan sendiri daripada dikasih tahu orang lain kan misalkan gitu. Misalkan kita bisa misalkan nonton Discovery Channel atau National Geographic ada hewan tuh di Afrika di mana begitu kan, tapi lebih sensasinya itu beda kalau kita apa namanya melihat sendiri misalkan di kebun binatang, oh ini tuh singa tuh kayak begini tuh. Nah, kan itu beda. Nah, itu juga misalkan ini yang indra luar ya, indra zahir ya, panca indra maksudnya. Misalkan orang meliti virus sendiri misalkan di apa namanya virus corona misalkan di lab, ya itu sensasinya kan beda dengan kita hanya lihat di TV misalkan itu katanya ada virus corona. Ya mungkin kadang-kadang orang sampai banyak yang nggak percaya kan juga mereka karena nggak lihat sendiri. Tapi itu benar-benar kalau misalkan saintis sendiri itu seperti ini kalau diperbesar, ya beda. Misalkan kita datang sendiri ke Perancis misalkan, ya beda kan dibandingkan dengan diceritain misalkan. Nah, itu jadi sebenarnya sufi itu model pengetahuan sebenarnya eksperiensial. Makrifat itu eksperiensial, tapi dia tidak mengandalkan. Nah, kalau eksperiensial kan apa yang dalam arti yang biasa itu kan mengandalkan panca indera, ya kan. Sementara kalau kita baca misalkan dalam filsafat misalkan kayak dalam Kant, memang ini ada dua realitas yang berbeda, misalnya Tuhan, kemudian alam-alam yang non fisik gitu kan ya, dan bisa dimasukkan metafisikal. Itu kan gimana gimana kita panca indera kita kan nggak bisa mencapai ke sana gitu kan. Makanya kalau kan mengatakan ya itu nominal lah karena nggak terjangkau. Gimana kalau Sufi mengatakan itu bisa dijangkau tapi lewat ini apa namanya lewat hati indera dalam. Jadi fungsinya indera hati itu sama sebenarnya dengan panca indera, cuman dia fungsinya ya tadi apa namanya eh, dia tidak berpretensi untuk mencapai lewat objek yang transitif, tapi lewat yang imanen yang masuk sendiri ke dalam tubuh kan begitu. Masuk sendiri menjadi apa yang disebut sebagai self knowledge gitu loh, maksudnya apa pengetahuan yang ya seperti tadi ketika apa namanya misalkan ada cahaya bulan memantul di apa namanya memantul di eh, permukaan air, nah itu objek imanen itu maksudnya adalah pantulan bulan itu di air kan jadi seperti jadi satu dengan air gitu kan, tapi bukan yang objek yang transitif yang di luar itu bukan karena apa namanya itu panca indera nggak bisa menjangkau, hati bukan itu apa namanya dia bukan apa namanya bukan alat untuk menjangkau yang itu juga. Kita akan lihat. Nah, kalau di dalam filsafat barat kan misalnya ya Immanuel Kant ya misalkan ada fenomena dan fenomena karena Immanuel Kant tahu ya kita nggak panca indera kita nggak bisa lah gimana gitu kan nembus ke sini nggak bisa begitu kan. Tapi misalnya kalau kita bisa melihat misalnya seperti Heidegger kita bisa melihat bahwa mungkin ya untuk mencapai sesuatu yang hakiki gitu. Kalau bagi Heidegger ya sains itu kan bahasanya itu kan itu mungkin kita sendiri yang harus diem gitu kan, bukan yang kita menggunakan panca indera fisik itu atau mungkin penalaran itu aktif begitu bukan, tapi kemudian bagaimana kalau kita diam, bagaimana dengan analoginya dia apa dengan telinga gitu, telinga itu kan tidak aktif tapi pasif gitu kan. Ya kira-kira Heidegger sudah membuka jalan untuk itu, tapi dia nggak mengelaborasi seperti Sufi. Kalau Sufi kan modelnya begini, kita diam tapi maksudnya tapi juga aktif lewat hati. Jadi hati ini bisa menerima begitu kan maksudnya pengetahuan yang apa eksperiensial tadi, yang kalau panca indera biasa ya nggak bisa karena dia nggak bisa menjangkau objek yang transitif, imanen, dia bisanya hanya menjangkau objek yang transitif dan itu nggak mungkin itu maksudnya dicapai karena manusia tidak bisa melampaui yang fenomena gitu. Nah, analoginya itu jadi seperti ini. Jadi misalkan ini ada Fakhruddin Iraqi, ada Divine Flash. Jadi ya seperti
cahaya ilahi gitu loh maksudnya. Cahaya ilahi yang masuk ke apa namanya ke ruangan begitu kan. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi fungsinya hati itu jendela untuk kemudian di mana cahaya ilahi itu bisa masuk. Sebenarnya seperti itu kalau kita menggunakan apa namanya analogi cahaya ya. Jadi cahayanya yang masuk ke tempat kita gitu loh maksudnya. Bukan kita sendiri yang aktif kemudian pakai panca indera ke sana nggak bisa gitu kan maksudnya. Kalau bagi sufi gitu kan. Jadi kita bisanya justru diam. Ya, kita diam tapi kita justru membuka diri istilahnya begitu secara batin. Nah, seperti itu. Untuk menerima sinaran ilahi atau dalam bahasanya Fakhruddin Iraq itu divine flash. Jadi pengalamannya itu pengalaman terkena divine flash itu mas. Ini kadang-kadang salah pahami ya. Kemudian tadi maksudnya objek transitif dan imanan itu kemudian dipahami kemudian biasanya kan begitu. Jadi wah sufi itu apa namanya imanan dan transitif. Wah itu bersatu dengan Tuhan. Bukan begitu. Hanya kalau satu dengan Tuhan itu artinya dia bersatu dengan yang transitif bukan begitu tapi maksudnya dia hanya terkait dengan yang imanan jadi sebenarnya itu cahaya dari Tuhan begitu maksudnya seperti itu ya bagaimana juga kan seperti ini ya kaca dia bisa ketika apa namanya ada kaca seperti ini bukan tembok ketika kita justru bisa menerima cahaya dari luar kan seperti itu. Jadi fungsinya itu seperti itu jadi dia sebagai medium di mana cahaya ilahi bisa masuk jadi pengalaman situ pengalaman disentuh cahaya ilahi begitu kan kira-kira. Nah, tadi kan disebutkan metodenya itu adalah tasyatun nufus ya, penyucian diri. Itu kait gimana ya kalau dengan analogi? Nah, analoginya seperti ini. Kalau kita tidak membersihkan diri, kalau tadi jendela, kalau kacanya kotor, yang cahaya nggak bisa masuk. Jadi sufi kenapa sih mementingkan penyucian diri gitu? Kenapa tentang apa tuh namanya tazkiyatun nufus itu menjadi tema yang sangat penting? Ya karena untuk membasuh jendela tadi, kalau jendelanya kotor, ya cahaya nggak bisa masuk atau kalaupun masuk mungkin sangat sangat kecil gitu kan, dan bahkan mungkin bisa terdistorsi. Jadi jadi sebagaimana gambar ini ya, jadi maksudnya dibersihkan. Nah, ini kata Rumi juga, only from the heart can you touch the sky. Hati bisa membawa ke apa yang tidak bisa apa namanya dilakukan oleh panca indera gitu kan, karena ya memang terbatas kan atau akal gitu kan. Seperti itu. Ya, ini juga Rumi juga. If the house of the world is dark, love will find a way to make windows. Jadi, ya itu apa namanya analoginya kan pakai simbol-simbolnya kan pakai kegelapan dan cahaya. Jadi jendela jendela untuk supaya masukkan cahaya sehingga tadi yang gelap jadi terang seperti itu. Nah ini juga ini Ibnu Arabi salah satu sufi besar juga dia mengatakan how can the heart travel to God when it is chained by its desire. Jadi sama juga tadi pembersihan tadi supaya ini kalau apa namanya kotor itu atau di sini dalam bahasa Ibnu Arabi itu kayak di apa namanya dibelenggu jadi nggak bisa dia itu harus dibersihkan itu maksudnya. Jadi makanya kalau kita melihat buku-buku dalam tradisi tasawuf itu banyak sekali yang bahas tentang dan memang itu ya purifikasi manusia gitu purifikasi batin purifikasi jiwa dan misalkan nih Al Ghazali misalkan ya tentang hati gitu kan Rumi gitu kan. Nah supaya yang menarik itu sebenarnya kayak Mutaimiyah gitu ya. Hamka juga memasukkan Mutaimiyah ke barisan sufi ini seringkali yang kalau mungkin di Indonesia atau mungkin di beberapa negara lainnya ini Mutaimiyah kan seringkali diasosiasikan dengan wah itu kan radikal sebenarnya itu nggak anu tuh apa nggak banyak baca buku yang tentang kayak gini ya. Bukunya kurang populer itu kan. Jadi bagaimana asketik ini kan purifying the self, conditioning the heart. Jadi seperti itu. Jadi pembersihan hati itu penting ya. Kalau enggak cahaya nggak masuk gitu. Ini seperti itu. Jadi buku-buku ini banyak ya dalam tradisi tasawuf. Ini juga Rumi lagi. Ya Rumi itu sebenarnya banyak dikutip karena dia kan banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sastrawi ya, jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Dan simbol-simbol gitu ya, daripada buku-buku yang filosofis gitu kan, yang berat gitu kan. There's a candle in your heart ready to be kindled. There's a void in your soul ready to be filled ya. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ada apa ya kayak
candle in your heart. Jadi selalu ada seperti itu. Dia bisa untuk dinyalakan begitu. Memang berkaitan juga dengan. Nah ini seperti ini. Ini imanan yang kemudian masuk ke dalam memantul begitu kan. Yang ini objek transitif gitu semacam itu. Jadi hati itu fungsinya itu seperti ini. Ketika dia bening, dia bisa memantulkan, dia bisa kena sinar seperti ini. Ini maksudnya itu seperti itu. Jadi kita punya pengalaman perjumpaan, pengalaman tersinari oleh cahaya ilahi, divine flash gitu. Kira-kira kan begitu. Jadi bisa mencapai hakikat tapi bukan dengan panca indera, nggak bisa. Kita harus menggunakan indera batin, yaitu hati. Itu caranya bukan kita aktif tapi pasif. Pasif itu dalam arti ya kita membuka diri. Nah, membuka diri memang harus diaktifkan. Membuka diri dengan cara dibersihkan. Kalau nggak bersih ya nggak bisa jadi ini nggak bisa mantul kan, nggak bisa menerima. Jadi kalau Windows itu jendela itu dia ya burem gitu ya nggak masuk. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi khas ya, jadi soal epistemologi. Nah, kemudian kita masuk ke yang praktis ya. Jadi kan tadi kan teoritis ya. Tapi ini dimensi praktis atau tarikat. Tarikat itu bisa dipahami dua, yaitu perjalanan spiritual. Dan nanti ada dua konsep penting itu, yaitu yang pertama makomat atau station. Station itu ya stasiun. Dan kemudian yang kedua ahwal atau spiritual state of mind. Atau bisa juga diartikan persaudaraan spiritual atau order ya. Dan kemudian nanti di sini ada namanya mursyid sentral. Nah, biasanya kalau yang dipahami tarekat itu yang kebanyakan orang itu yang ini. Walaupun sebenarnya intinya itu yang ini. Ini kadang-kadang yang zahir itu yang nampak kan ini. Tapi sebenarnya yang paling penting itu yang ini. Yang esensinya dari tarekat itu sebenarnya yang maksudnya ini. Perjalanan spiritual itu. Ada makomat, ada konsep ahwal. Jadi maksudnya apa? Ya tadi membersihkan diri itu kan tadi bukan hanya teoretik, bersihkan. Loh, enggak, kamu harus membersihkan gitu loh maksudnya. Nah, itu yang dimaksud sebagai dimensi praktisnya, kamu harus melakukan perjalanan spiritual. Nah, ketika membersihkan itu semakin bersih kan itu sebenarnya adalah kalau debu kan kita bersihkan itu makin kinclong gitu kan jendelanya gitu kan. Kalau ini membersihkan hati itu semakin bersihkan begitu, kita akan sebenarnya mengalami perjalanan spiritual. Nah, itu sebenarnya perjalanan spiritual. Nah, apa yang disebut sebagai makomat dan ahwal jadi gini. Jadi kita bayangkan memang seperti itu ya. Nah, itu dengan stasiun-stasiun. Jadi misalkan kita mau pergi misalkan dari mana ya? Dari Jakarta menuju ke Jogja misalkan. Kan ada stasiun-stasiunnya. Ya, itu yang disebut sebagai makomat. Jadi tapi kalau dalam konteks ini maksudnya dia sifatnya vertikal ya, bukan horizontal. Jadi maksudnya vertikal itu jadi semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Kalau horizontal kan dari Jakarta ke Jogja mana ada perbedaannya antara stasiun gitu kan. Kalau kalau ini semakin naik stasiun-stasiun itu dia seperti kayak roket di sini. Dia semakin semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih kan begini. Itu namanya stasiun-stasiun, ada kira-kira tingkatan-tingkatan gitu. Tingkatan lah kita bisa bilang, tangga mungkin gitu. Dan kemudian ada ahwal jadi gini. Jadi setiap kalau stasiun kan kalau kita misalkan stasiun kita menemukan kalau misalnya kita berkereta ya kita kan menemukan satu kayak hal yang baru kan. Oh stasiun ini begini. Itu juga sama. Apalagi dalam konteksnya dia kan vertikal jadi seperti tangga. Jadi semakin kita menapaki tangga dia punya itu juga berpengaruh pada kesadaran. Jadi ahwal. Jadi ini bukan ini jadi boleh dibilang ini kita melakukan perjalanan ke stasiun-stasiun makin lama makin naik begitu. Nah, ketika kita sampai pada stasiun 1, 2, 3, 4 gitu, itu kita akan spiritual state-nya akan naik juga. Jadi ini capaian. Awal itu capaian. Ya, misalkan kita tadi ya, kalau secara horizontal pun kita misalkan kita sampai ke stasiun pemberhentian itu kita mengalami pengalaman baru juga seperti itu. Tapi ini pengalaman naik. Ya ini contoh ya ini di Fariduddin Attar itu juga perjalanan spiritual itu seringkali digambarkan dengan cerita-cerita karena ya lebih mudah dipahami juga sih dan kemudian cerita itu bisa
bisa apa ya namanya, banyak hal itu bisa di apa namanya, kemudian dipakai ilustrasi lah, gitu kan, bandingan dengan model non sastrawi gitu kan. Jadi ceritanya Fardun Atar itu adalah eh, burung-burung yang ingin apa namanya, eh, menemui rajanya, namanya Simurg, Simurg ya. Kemudian mereka harus menempuh perjalanan. Jadi itu sebenarnya itu adalah apa namanya, simbolisasi dari perjalanan spiritual tadi, masing-masing dari masing. Jadi kan ada the seven valley of the way. Jadi ada 7 lembah. Itu ini maksudnya adalah tadi ya, apa? Oh, Mahkomat, stasiun-stasiun 7 lembah. Jadi tapi di sini itu tidak makna secara harfiah ya, karena nanti di masing-masing di dalam buku tasawuf ada yang menggunakan analogi 7 lembah, ada yang apa gitu. Itu sebenarnya cuma ingin menunjukkan ada stasiun-stasiun yang harus kita lalui. Semakin ini kita semakin bersih begitu kan, kita semakin punya pengalaman seperti ini. Nah ini juga di apa namanya, jelaskan oleh Will Durant. Tapi Will Durant ini sebenarnya ini salah satu sejarawan terkenal ya. Tapi di sini sebenarnya ini ada beberapa catatan, misalkan ada eh, 30 burung misalkan itu berencana untuk mengunjungi Simurg. Ini sebenarnya salah. 30 burung itu adalah nanti yang terakhir sampai itu 30 burung, bukan 30 burung awalnya apa ingin mencari Simurg. Jadi gini, uh, Fardun Atar itu juga ingin menunjukkan begini. Jadi orang ketika melakukan perjalanan spiritual, kadang-kadang ada yang akhirnya cuma di tengah jalan putus. Enggak, udahlah. Nah, seperti itu. Jadi seperti burung-burung itu akhirnya yang itu harus punya kemauan kan. Ngapain lah kayak gini nih gitu kan. Apa namanya? Misalkan semakin dibersihkan, misalkan tadinya apa namanya? Tadinya dia begitu tertarik pada harta, kemudian sekarang mencoba dibersihkan, ngapain gitu. Jadi memang tidak mudah gitu loh. Maksudnya itu harus butuh tekad gitu ya. Jadi akhirnya yang sampai cuma 30 burung, tadinya sebenarnya nggak 30 itu banyak, itu mungkin ratusan atau berapa ya kan, konferensi burung ya kan. Seperti itu. Jadi apa namanya, hanya orang yang kemudian punya tekad kemudian yang akhirnya bisa bisa ke sana gitu kan. Karena tadi ya, apa namanya, untuk supaya fana itu nggak mudah, maksudnya orang kemudian ya tergoda dengan yang macam-macam kan gitu, semacam itu. Jadi enggak lah, udah satu persatu burungnya jatuh ibaratnya, itu udah nggak mau. Jadi kalau diceritakan di Farjun Atar tuh anu, burungnya tuh ngeles gitu kan. Jadi apa kan, mereka kan burung itu kan biasa gerak dengan kawanan, tapi ada yang kalau permisi saya ya, saya apa keluar dari barisan dulu. Kenapa? Saya harus ada yang saya urusi. Jadi makin lama makin sedikit itu kan, cuma tinggal 30 gitu kan. Nah itu seperti itu maksudnya. Nah kemudian sini ada bagian yang penting. Jadi ibaratnya mereka hilang, seperti apa namanya bayang-bayang yang hilang dimakan matahari gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya ini, yang paling penting, be nothing first and you will exist. You cannot live worth life and self versus. Jadi sebenarnya intisari dari apa namanya perjalanan-perjalanan itu ya untuk fana tadi, hapus egomu yang lama itu. Kemudian makanya kemudian dia katakan kamu tuh hilang. Tapi setelah itu kamu akan jadi pribadi yang baru. Itu yang kata Rumi tadi loh, bahwa kamu akan beratus-ratus kali lebih indah, nah, misalnya seperti itu. Jadi memang harus dibuang dulu, bahasanya difanakan dulu, dihilangkan begitu. Jadi egonya dihilangkan, kemudian jadi apa namanya, their self has been restored to them once more after nothingness they had attained. Jadi setelah nothingness, maka self mereka sendiri akan direstorasi. Jadi semacam itu, egonya harus dibuang dulu. Tapi setelah itu direstorasi lagi. Nah itu loh maksudnya kemudian yang jadi penting itu kan. Jadi bukan kemudian hilang tuh kemudian nggak jelas kemana, itu bukan, itu jadi pribadi baru. Ya paling gampang ya kita lihat misalkan kayak ulat jadi kupu-kupu lah, kan dia perlu bertransformasi. Ya, jadi kemudian orang kan menganggap ulat tuh, banyaknya menganggap ulat jelek gitu kan, mengerikan kan. Kalau itu jadi indah, seperti itulah kira-kira seperti itu yang dimaksud itu. Nah kemudian caranya gimana tadi, ketika dan kemudian juga tadi ya, kenapa dia harus dihilangkan, supaya sinarnya masuk gitu kan. Kalau enggak, ibaratnya kalau ketika sinar masuk, kegelapannya sudah hilang. Kegelapan hilang, kemudian dia jadi terang, dia bisa melihat
secara baru gitu kan maksudnya gitu. 8 di hati maksudnya seperti itu. Nah, kemudian arti yang kedua ya, soal tarikah ya. Tarikah dalam arti yang persaudaraan atau order ya. Nah, kalau ini tadi kan kita bicara yang esensinya, sebenarnya esensi dari tarikah itu ya untuk supaya orang itu bisa melakukan perjalanan spiritual itu, dan kemudian di dalam tarikah, konsep tarikah yang dalam arti order ini peran mursyid atau guru sebenarnya. Mursyid itu sebenarnya artinya guru ya, guide, guide. Nah, itu penting. Jadi maksudnya begini, sekarang kita bisa menemukan banyak lah, ada tarikah apalah itu di Indonesia juga banyak, ada Maulawiyah, Naksabandia, ada banyak order itu banyak apa namanya tarikat persaudaraan itu banyak. Uh, Nah, fungsi fungsi guru itu kan sebenarnya di sini tuh seperti guide tour. Jadi dalam sufi tadi walaupun dikatakan lo apa namanya kan pengetahuannya kan eksperiensial, harusnya kan nggak ada gurunya. Tapi maksudnya guru itu begini, karena guru itu adalah orang yang pernah mengalami pengalaman eksperiensial itu, maka kemudian dia diharapkan bisa menjadi guide. Ya. Kira-kira semacam itu, sehingga membantu seorang untuk melakukan perjalanan tadi, guide seperti guide tour memang seperti itu. Nah, kemudian setelah sentral supaya apa, misalkan kita kita pergi ke mana ya, ke Prancis itu nggak pernah ke sana. Kalau ada orang yang udah pernah pergi ke Prancis, tenang, ikut saya, nanti saya tunjukkan itu kamu harusnya ke arah sana. Jadi kita tetap mengalami tapi dituntun guru. Jadi sebenarnya logika tarikat itu aslinya begitu ya, order itu loh maksudnya. Itu seperti itu sebenarnya maksudnya, persis seperti guide tour sebenarnya. Nah, itu makanya kan banyak, karena pengalamannya banyak banyak, ada yang Maulawiyah, ada yang macam-macam Naksabandia gitu kan. Nah, contoh ini, dan tiap-tiap tarikat itu punya metode khasnya masing-masing ya. Ini Maulawiyah, jadi tarikat yang diatributkan pada Jalaluddin Rumi ya tadi banyak kita mau Jalaluddin Rumi. Jadi salah satu yang khas dari tarikat ini misalkan dengan tarian ini. Sekarang banyak dipakai untuk lagu-lagu atau apa itu yang malah bahkan ikon sufi kan. Jadi ini sebenarnya ini mursyid, ini guide-nya, dan kemudian ini apa namanya murid-muridnya. Jadi dia gerak ini nanti berdasarkan apa itu namanya panduan guide dari gurunya. Kamu kira-kira muter kapan? Apa namanya berhenti gitu. Jadi ini satu apa namanya satu satu apa namanya satu contoh ya bagaimana untuk pelatihan sih tadi, pelatihan apa semacam itu. Dan kenapa lo kok mungkin ada yang tanya apa hubungannya dengan hati. Jadi kalau dalam tarikah, dalam order order dalam arti ini ada, khususnya ini saya bicara yang Maulawiyah ya misalkan, karena masing-masing punya khas sendiri. Jadi misalkan mereka menganggap bahwa ada kaitan antara batin dan zahir. Jadi misalkan dengan berputar itu mereka kan lebih mudah untuk menghapus ego gitu kan. Gitu. Jadi trans gitu maksudnya. Ketika orang apa namanya itu bisa menghilangkan egonya begitu, dengan salah satunya dengan cara semacam itu. Nah, nah kemudian sini ada tafsiran misalkan kayak apa namanya guru itu menyimpulkan the moon, jadi bulan, kemudian apa namanya murid-murid itu the moon, kemudian apa namanya mursyidnya itu sun gitu kan, kemudian dan kemudian misalkan pakaiannya juga ada artinya, misalkan ini apa simbol dari ego ya kan, apa topinya tadi, kemudian ini jubahnya begitu gitu, seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini misalkan juga dalam tradisi yang lain ya, spiritualitas lain juga ada yang memang menggabungkan antara yang batin dan zahir. Kayak misalkan di tradisi Zen ya, Zen khususnya yang menekankan pada latihan fisik ya. Maksudnya hampir semuanya ada, tapi maksudnya ada yang school of Zen yang menekankan. Jadi misalkan kenapa sih meditasi seperti ini duduk? Karena misalkan itu ada artinya, misalkan kalau dia berdiri orang nggak pikirannya lebih nggak fokus, tapi kalau tidur wah terlalu santai jadi nggak bisa konsentrasi. Jadi yang paling ini adalah duduk. Jadi duduk itu juga ada kaitan dengan konsentrasi. Nah, tiap-tiap aliran, misalkan kalau kita lihat dalam kungfu misalkan itu kan punya punya metodenya sendiri-sendiri itu. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kenapa sih kok banyak sekali yang model-model seperti itu, karena mereka mengembangkan apa teknik-teknik misalkan kayak semacam apa berarti untuk pengenalan awal dengan cara yang lain-lain. Misalkan tadi kan di sini kan dengan justru dengan duduk tenang.
Kalau mau lawiyah enggak, misalkan dia malah justru harus gerak gitu kan. Jadi jadi macam-macam lah ibaratnya gitu. Itu ada filosofinya. Jadi seperti kungfu itu kan ada orang tuh yang katanya kuda-kudanya harus yang kakinya terbuka, ada yang tertutup, kok lain-lain ya ya. Ya itulah perguruan gitu kan ibaratnya gitu kan. Nah, itu semacam itu. Itu seperti fungsinya mursyid sebenarnya sebagai guide tour ya itu. Sebenarnya fungsinya itu gitu karena dia ada misalkan kita ke satu negara kalau nggak ada guide tournya ya apa namanya ya agak sulit. Tapi kita kan tetap experience sendiri kan. Oh ini ada apa misalkan apa ini misalkan anggaplah ini misalkan di Amerika itu ada apa Manhattan itu ada apa itu gedung putih, gedung Capitol, ada apa gitu kan. Nah, kita bisa mengalami sendiri tapi lebih mudah menunjukkan guru. Jadi fungsinya order itu ya. Jadi tapi sebenarnya esensinya ya kita harus menjalani sendiri gitu loh maksudnya bukan bukan lewat guru gitu maksudnya. Nah, nah ini juga yang menjadi banyak kritik dan kemudian bahkan di kalangan sufi itu sendiri. Jadi ada kemerosotan ya. Jadi karena tadi ya kita lihat dalam bentuk populer itu kan kemudian yang lebih dominan kan lebih pada ordernya, lebih pada tarikah dan kemudian guru ini sebenarnya malah tidak jadi guide ya. Tapi di apa fungsinya malah jadi tujuan itu sendiri. Nah, itu justru menimbulkan banyak kritik bahkan di kalangan sufi itu sendiri. Misalkan kita baca di Trimingham, ini analisis apa ini akademisi barat yang juga meneliti soal order ya, sufi order, tarekat dalam arti sufi order ya. Itu kemudian banyak yang kemudian menjadi cult ya, jadi semacam kultus kepada eh, syekhnya atau mursyidnya kemudian jadi tadinya pada God malah menjadi barokah gitu kan. Nah, kemudian kita bisa melihat jadi kemudian ya karena tadi terlalu apa namanya menekankan pada apa namanya mursyid kemudian banyak juga perilakunya itu yang aneh gitu kan maksudnya dalam beberapa apa namanya tarikah misalkan ada yang disebut sebagai sila imakus ya jadi apa namanya jadi ada yang model begini jadi katanya untuk mencapai apa namanya apa namanya uh, ya pembersihan itu dengan cara digantung terbalik begini jadi aneh jadi apa namanya nggak lazim lah dan ini perlu berhari-hari gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang ya tadi karena tadi kan sebenarnya kan dia itu hanya fungsinya itu sebagai guide, tapi kemudian ketika dia menjadi orientasi yang berlebihan, kemudian ya jadinya akhirnya banyak orang tuh justru malah tidak tidak gitu. Jadi apa namanya harusnya kan apa namanya dia ditunjukkan jalan ya, arahnya berarti kemudian malah lebih kepada ini apa namanya praktek-praktek yang kemudian makin lama makin aneh gitu. Jadi ini banyak kritik juga. Ya, kita bisa melihat lah tidak hanya di apa namanya tidak hanya di tasawuf tapi banyak juga ketika sudah menjadi cult itu kan kemudian ibaratnya kalau bahasanya kemarin apa Prof. Budi Hardiman itu kemudian yang individualitas hilang padahal kan sebenarnya justru justru fungsi dari perjalanan spiritual itu kita sendiri yang merasakan bukan kita kemudian malah dihilangkan dirinya kemudian kita suruh untuk pada guru dengan tanpa reservasi lah ya aneh itu kan soalnya seperti ini ya kan di Netflix itu kemarin ya bukan promosi ya cuman anu kan. Nah di Indonesia sendiri kita bisa melihat ya misalkan kayak kasus apa Beci gitu ya kasus Beci kan misalnya seperti ini pengakuan korban di kegiatan itu memakai ilmu metafakta mereka mengistilahkannya metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal jadi saya harus melepaskan pakaian nah seperti ini loh kemudian enggak tuh kamu harus apa namanya ikut saya kan biar kamu ngerti biar apa bersih itu bersih kok malah kemudian supaya bersih kok bajunya dibuka segala. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu penyimpangan-penyimpangan seperti itulah yang kemudian menjadi apa kemerosotan di dalam. Nah mereka sendiri misalkan juga mengkritik itu sudah beratus tahun tasawuf yang telah jauh berkelok dari pangkalnya itu mempengaruhi masyarakat Muslim. Jadi, nah kan tadi ya orientasinya jadi ketika gurunya tuh tadi harusnya kan God ya orientasinya, tapi kok malah jadi orientasinya ke 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 mana ke mursyid itu ya, kata kata Trimingham itu jadi kemudian mursyidnya mati pun jadi keramat gitu loh maksudnya. Jadi wah jadi seperti itu jadi sudah banyak yang apa namanya banyak mengalami kemerosotan begitu kan seperti itu. Jadi
Padahal fungsinya tadi kan sebenarnya dia penunjuk penunjuk jalan. Nah ini yang karena kemerosotan seperti ini, misalkan kita melihat di Turki, Ataturk ketika mendirikan Republik Turki itu dia melarang semua tarikah karena sebenarnya dia hidup di era kemerosotan ya. Jadi dia sudah fungsinya itu sudah banyak berubah lah dari fungsi aslinya. Jadi ini misalkan dikatakan Arni Marisimel, jadi misalkan semua semua tarikah itu dihapus. Nah, dihapus nggak boleh didirikan termasuk tarikat Maulawiyah yang tadi kita lihat tadi itu jadikan museum gitu kan seperti itu. Nah ini misalkan kita bisa melihat ini sekarang jadi museumnya ini apa ini tadinya apa tarikah Maulawiyah ya karena jadi museum. Tapi kita bisa melihat bahwa memang apa namanya pembaruan atau dalam arti kritik internal juga sudah banyak suara kan di Indonesia sendiri misalkan tokoh seperti Ahmad Khatib, Haji Rasul ini bapaknya Hamka. Ahmad Khatib ini ulama Nusantara terkenal ya. Ada Ahmad Dahlan, Muhammad Surkati itu Muhammadiyah gitu kan. Muhammad Abduh kalau di luar negeri ada As-Sanusi ini pemimpin tarikah juga. Muhammad Iqbal, Said Nursi ini juga para sufi juga ini. Muhammad Iqbal, Sanusi, Said Nursi ini semua mengkritisi yang penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Jadi justru malah loh esensinya apa kok malah bertransformasi sudah jauh lah dari esensi. Jadi kemudian mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Sanusi dia tetap mempertahankan tarikah misalkan, tapi kemudian dia mereformasinya. Jadi sehingga tidak lagi seperti itu gitu kan. Muhammad Iqbal juga melakukan kritik lewat puisi-puisinya kan. Said Nursi juga ya kan. Said Nursi hidup di era penghapusan tarikat ya di Turki. Justru dia termasuk juga mereformasi gitu apa namanya. Nah, tarikah. Kita perlu tadi makanya kita perlu membedakan antara tarikah dalam arti order yang bisa kemudian mengalami pelapuan, gitu kan, mengalami penyimpangan dengan yang esensinya. Sebenarnya esensinya itu adalah perjalanan rohani kita sendiri yang mengalami gitu, bukan bukan malah kita sendiri yang hilang kemudian itu bukannya seperti itu. Nah, ini salah satu kritiknya Iqbal. Jadi dia mengatakan the wing of the falcon bring to the king, the wing if the crow bring him to the cemetery. Jadi dia sebenarnya sedang melakukan kritik. Jadi harusnya sufi itu seperti falcon ya, seperti elang. Dan kemudian dia bisa membawanya kepada king, maksudnya Tuhan gitu maksudnya. Bukan crow, jadi bukan apa namanya seperti gagak, bukannya membawa kepada Tuhan malah kepada makam. Maksudnya ini apa burung gagak itu kan suka itu tuh nyari yang apa itu apa namanya bangkai-bangkai gitu loh maksudnya itu kan makannya kan bangkai jadi bukan yang seperti itu gitu. Ketika keras sekali tapi ya seperti itulah yang dia hidup juga di era kemerosotan itu. Seperti itulah maksudnya jadi esensinya tuh harusnya begitu bukan bukan disimpangan seperti itu. Nah yang menarik juga ini sebenarnya saya nggak akan menyinggung misalnya tapi misalkan ya Falcon jadi dia makanya sangat menghormati Nietzsche. Sufi itu bukan kepada crow tadi ya yang kemudian malah pada kematian gitu kan maksudnya mendekat kematian tapi dia mengafirmasi dunia menjadi falcon dengan berjumpa pada Tuhan. Nietzsche itu kan bagi Iqbal ya dia mengafirmasi dunia walaupun dia Iqbal mengkritik Nietzsche ya karena Nietzsche kan ateis gitu kan tapi maksudnya dia dia bisa menempatkan Nietzsche pada apa namanya pada penghormatan juga gitu walaupun nggak kemudian wah itu kan enggak ya karena dia pemikir juga jadi bagian tertentu dia tolak bagian tertentu dia terima. Ini contoh-contoh ya karya-karya apa namanya Hamka sendiri sebenarnya melakukan kritik juga tadi kan kemudian juga melakukan pembaruan jadi misalkan mengembalikan tasawuf ke pangkalnya jadi esensinya itu apa sih sebenarnya jangan kemudian ada tasawuf modern ini Said Nursi Muhammad Iqbal juga jadi ini satu revisi khususnya untuk terhadap kemerosotan tadi ya di dalam order tadi ditarikan. Kemudian ini satu tema yang sebenarnya penting ya. Saya akan bahas singkat saja. Jadi kira-kira begini, salah satu tema penting dalam tasawuf tentang kebahagiaan. Ya, kebahagiaannya khas. Jadi konsep tersebut salah satunya termanifestasi dalam karya Al-Ghazali berjudul Kimia Kebahagiaan. Dalam karya tersebut setidaknya Al-Ghazali mengelaborasi 3 pertanyaan penting terkait konsep kebahagiaan yang dipahami oleh kaum sufi, yakni apa itu kebahagiaan sejati, mengapa itu bisa disebut sebagai kebahagiaan sejati, dan bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan sejati tersebut. Nah, kebahagiaan sejati yang dimaksud
oleh Ghazali tidak maksud adalah ma'rifat tadi ya, ma'rifat tadi karena ya tadi kita bisa berjumpa dengan sesuatu yang absolut gitu kan, yang dianggap sufi puncak dari kebahagiaan dan tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi. Yang menariknya, Al-Ghazali juga memberikan penjelasan. Jadi kenapa itu bisa disebut sebagai kebahagiaan sejati? Bisa aja enggak gitu kan. Nah, kemudian menurut Al-Ghazali, kaum sufi karena meyakini realitas terdalam itu bersifat rohani dibanding materi tadi. Alam tadi sebenarnya hanyalah apa namanya cerminan ya dari sifat-sifat Tuhan. Misalkan alam itu bergantung, dependen gitu kan. Jadi lebih jelas kita lebih kebahagiaan tertinggi kalau kita bisa perjumpaan dengan Tuhan dibandingkan dengan perjumpaan dengan harta misalnya itu kan. Jadi begitu maksudnya apa penjelasannya. Nah, bukan maknanya Ghazali menampik kebahagiaan lainnya, tapi Ghazali ingin mengatakan bahwa kebahagiaan itu berjenjang. Nah, ini juga salah satu apa poin penting. Jadi bukan berarti bahwa oh, berarti yang material itu ditolak semua, berarti itu sudahlah kemudian hidup di gua, bukan itu ya. Sebagai contoh orang mungkin bahagia jika dapat bertemu dengan perdana menteri. Namun ia akan lebih bahagia jika dapat bertemu dengan raja atau ratu misalkan. Nah, misalkan ini dalam konteks apa Inggris misalkan ya. Mungkin orang bisa dulu misalnya ketemu Ratu Elizabeth, wah lebih senang dibandingkan dengan ketemu siapa mungkin Tony Blair gitu kan. Nah, gitu. Apakah dia tidak lebih bahagia dapat berjumpa dengan raja dari segala raja, yakni Tuhan? Jadi Ghazali memberikan argumen rasional gitu kan, kira-kira kenapa sih kok bisa disebut sebagai apa apa namanya bagian tertinggi berjumpa dengan Tuhan. Dia kan pencipta ya kan, tempat kita kembali, masa nggak senang gitu kan. Dan Ghazali juga menegaskan bahwa kebahagiaan erat kaitannya dengan pengetahuan di mana makrifat dianggap sebagai pengetahuan yang tertinggi. Kebahagiaan dikaitkan erat dengan pengetahuan dan kebenaran karena secara natural manusia dilahirkan tanpa mengetahui apa-apa dan secara natural pula ia merasa puas dan bahagia jika mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya, jadi di sini juga Al-Ghazali juga mengatakan, oh, kok bisa sih pengetahuan? Nah, tadi kan sebenarnya makrifat itu kan juga sebenarnya pengetahuan, bukan dalam arti kenikmatan yang sifatnya lebih material gitu. Kok bisa sih itu menjadi lebih tinggi kan? Sebenarnya enak yang material gitu. Nah, mungkin apa namanya Al-Ghazali menjelaskan ya bahwa manusia itu salah satu kebahagiaan itu aspeknya kita berpengetahuan itu atau kita menemukan kebenaran itu. Nah, contohnya misalkan ilmuwan itu bahagia misalkan bisa menyingkap misteri alam ya padahal sama sekali tidak terkait dengan kebahagiaan yang bersifat sensual misalkan bukan terkait dengan makanan misalkan ya kan ilmuwan misalkan kalau bahkan zaman sekarang kan kita bisa melihat misalkan ilmuwan menemukan apa itu namanya black hole ya kan itu udah ya gitu oh, mungkin 10 hari aja mungkin bisa nggak tidur berarti gitu itu apa ya itu itu kan bukan kebahagiaan yang tapi itu kan kebenaran maksudnya oh ternyata ada toh misalkan begitu jadi kebahagiaan nggak mesti harus dikaitkan dengan yang sensual, tapi bisa juga yang bersifat pengetahuan dan itu kadang-kadang bisa lebih bahagia. Wah, ternyata kita bisa apalagi itu apa namanya memiliki pengetahuan tentang Tuhannya gitu kan. Sufi adalah penyebab dari segala sesuatu. Ya, mestinya dia lebih bahagia orang punya pengetahuan tentang Tuhan, dapat sinar tadi kan, apa namanya divine flash tadi gimana nggak bahagia gitu kan. Nah, Ghazali juga menegaskan bahwa setiap organ dalam tubuh kita memiliki dimensi kebahagiaannya sendiri. Mata senang melihat sesuatu yang indah, indera penciuman terpuaskan dengan aneka bau yang harum semerbak, indera perasa menyukai kelezatan. Jadi tiap-tiap organ itu punya sesuatu yang eh, membahagiakan dirinya. Katanya mata itu senang dengan sesuatu yang indah. Kalau dikasih yang jelek-jelek ya nggak senang gitu kan. Penciuman misalkan dikasih bau-bau busuk ya nggak senang. Rasa ya lezat. Kalau makanannya nggak lezat nggak senang. Nah, kemudian kan Sufi kan bicara tentang hati. Ya. Menurut Ghazali hati itu eh, membawai organ lain. Nah, kita perlu ingat bahwa dalam skema psikologi Al-Ghazali, hati itu di atas akal. Jadi gini, jadi hati, akal, kemudian baru yang lain. Jadi akal itu ibaratnya perdana menteri, kalau hati itu rajanya gitu. Kalau kita memahami psikologi Ghazalian itu sebagai apa namanya dalam konteks atau perbaikan terhadap psikologi ya Aristotelian atau Platonian itu ya yang apa namanya menempatkan akal itu di atas hati. Kalau bagi Ghazali hati di atasnya tapi akal juga penting. Nah kemudian hati itu apa kesenangannya hati itu adalah puas ketika dia mendapatkan kecintaan pada Tuhan. Jadi seperti tadi kan doktrin sufi itu banyaknya cinta jadi mungkin ketika dia
cinta, apa namanya, kekosongan hatinya itu diisi oleh cahaya ilahi, maka dia puas gitu kan. Jadi itulah makanya karena organ hati itu kedudukannya di atas akal, di atas organ-organ lain. Nah, berarti kan ini yang paling tinggi gitu kan. Tapi yang lain bukan berarti nggak ada kebahagiaannya, ada, maka tingkat-tingkatannya. Akal punya bagian sendiri, apa itu namanya, mata sendiri, itu semuanya ada, makanya tadi ada bertingkat-tingkat. Nah, itu yang paling tinggi hati gitu kan. Maka rasa puas dan bahagia sejati dari hati ialah ketika dia mampu mengenal Tuhannya, makrifat tadi ya, experiential tadi berbasis itu. Sebab hati tidak seperti organ lain, tidak akan puas jika tidak mengetahui sebab dari segala sebab keindahan yang dirasakan oleh organ lainnya. Nah, ini kan juga tadi terkait dengan apa namanya, soal zahir dan batin. Alam itu ya kemudian panca indera kan senang, ya kan? Wah, lihat bunga, wah lihat gunung, wah lihat apa, udara yang apa masih seger gitu. Hati pengen yang kenal apa sumber-sumber dari segala keindahan tadi apa? Nah, itu gitu ya. Jadi ini apa namanya, logikanya Ghazali ya. Nah, jika makrifat terbukti adalah kebahagiaan sejati, Ghazali ya, maka bagaimana seorang dapat meraihnya ya? Kemudian Ghazali menguatkan kembali posisi Robiah bahwa seorang yang mencinta akan mengikuti jalan yang dicintainya. Maka hanya melalui jalan yang ditunjukkan kepada kita lewat Nabi itulah cara kita dapat mencapai kebahagiaan sejati. Dalam konteks ini Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara syariah dan makrifat, karena syariah adalah jalan cinta itu yang tanpanya mustahil seorang dapat sampai kepada makrifat. Nah, ini juga jadi penting. Jadi tadi ya, misalkan dalam konteks misalkan order itu juga penting. Misalkan ini ordernya sesuai dengan syariat nggak? Jangan-jangan tadi merintahkan apa digantung terbalik segala itu, wah itu apa nggak, malah nggak menyiksa manusia misalkan itu kan, ya kan? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi caranya pun harus benar gitu loh. Jangan boleh cara yang ibaratnya kalau dalam syariah itu ada istilahnya itu cara yang halal gitu, jangan cara yang aneh-aneh gitu kan. Nah, seperti itu. Itu harus ada integrasinya. Jadi jalan apa, kita makrifah hanya melalui jalan cinta, jadi dibersihkan lewat jalan yang apa namanya, yang betul juga, jangan asal jalan gitu kan, seperti itu. Nah, sekilas konsep kebahagiaan sufi nampak tidak terkait erat dengan kehidupan sehari-hari karena kehendak kuat mereka untuk mentransendensi diri mengatasi dunia fisik ini demi berjumpa dengan Tuhan. Namun kita dapat menemukan penjelasan dari Hamka bahwa dengan mentransendensi diri, pada saat yang sama kalangan sufi menyediakan fondasi eksistensial kuat bagi seorang dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, khususnya dalam keadaan sulit. Nah, Hamka menyebut dua dimensi positif dari tasawuf ini bagi kehidupan, yakni sebagai penguat pribadi orang yang lemah dan tempat lari bagi orang yang telah terdesak, ya, selain juga menjadi alat untuk menghadapi hidup. Jadi ini penguat pribadi sama alat mengalami hidup. Nah, terkait dengan penguat pribadi orang yang lemah dan tempat lari orang yang terdesak, Hamka mencontohkan bahwa ketika Nusantara berada dalam pendudukan kolonial, banyak umat lari ke tasawuf. Alasannya karena ya yang duniawi sudah dirampas, ya kan, tanam paksa dan lain-lain, maka paling tidak tasawuf bisa apa namanya, menyediakan kebahagiaan dalam konteks hatinya, sehingga ya dalam membina kebahagiaan jiwa sendiri. Jadi ya walaupun hartanya dirampas, paling tidak hati masih bisa kuat lah. Karena kenapa, kalau enggak ya bisa bunuh diri, bisa apa gitu kan. Nah, makanya fungsi tasawuf semacam itu mengingatkan kita tentang teori Viktor Frankl ya, tentang makna kehidupan yang dengannya seorang dapat bertahan dalam kehidupan ekstrim, sekalipun sebagaimana terjadi dalam Kamnasi. Kalau hatinya nggak kuat, mati dah, nggak tahan siksaan kayak gitu. Ya, itu fungsinya itu. Tanpa makna kehidupan yang kuat, seorang akan mudah memilih mati dibandingkan dengan hidup. Nah, namun perlu ditambahkan bahwa ini salah satu saja dari dimensi positif tasawuf bagi kehidupan. Ada dimensi lainnya, ya ini alat menghadapi hidup. Jadi kemudian kan banyak orang nuduh, wah kalau gitu berarti anu tuh apa namanya, status quo dong. Lah nggak juga. Jadi kemudian berarti nggak apa-apa disiksa-siksa, tapi bukan begitu juga. Maksudnya itu hanya satu dimensi saja. Tapi Hamka misalnya menjelaskan spirit tasawuf, dengan spirit tasawuf maka sosok semacam Diponegoro, Imam Bonjol, Cik Ditiro, yang lain-lain lah gitu, mampu bangkit melawan penjajahan. Alasannya mereka tidak lagi takut akan kematian yang menandai berpisahnya mereka dengan dunia fisik ini. Jadi mereka nggak, waduh nanti harta saya waduh saya enggak, ya kan? Karena dia nggak terlalu terikat kan. Nah, kemudian Hamka juga menambahkan dengan tidak sepenuhnya mendasarkan diri pada kalkulasi rasional, tapi juga menambahkan dimensi cinta dalam diri seorang sufi, maka membuat Diponegoro, Imam Bonjol, Cik Ditiro, Amil Abdul Qadir Jazairi berani melawan kolonial dengan senjata seadanya. Ya, zaman istilah populernya kan bambu runcing PS bedil ya.
Jika sepenuhnya kalkulasi rasional, ya mestinya kalah. Tapi karena ada cinta begitu kan, jadi ya mereka berani gitu kan maksudnya. Kalau dengan rasional gimana? Tapi bukan maksudnya benar-benar apa namanya irasional, bukan. Tapi maksudnya ada dimensi cinta juga, tidak sebenarnya rasional. Kalau rasional nggak berani, udahlah, main gitu kan, kalah kok gitu kan. Seperti itu ya, ini Viktor Frankl. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi begini, eh, tiga organ dalam satu tubuh. Jadi kita kan sebenarnya dianugerahi panca indera ya, indera zahir kalau istilah sufi. Kita juga punya indera batin atau hati, tapi kita juga punya pikiran. Nah sebenarnya ya, fakta bahwa kita punya panca indera, kita punya akal, kita juga punya hati dalam satu tubuh. Artinya segala sesuatu itu penting, harus diintegrasikan, tidak dipisah-pisah. Seperti tadi kan masyarakat modern misalkan di barat itu banyak yang kemudian mengesampingkan dimensi hati gitu ya. Ya jadinya disintegrasi. Tapi kita juga perlu, kalau hanya hati toh nggak ada akalnya misalnya gitu, ya jadi disintegrasi juga, nggak ada sensesnya. Kita itu juga disintegrasi juga. Jadi yang benar adalah kita apa namanya mengaitkan semuanya itu. Ya, bahasa Hamka laksana pada pohon kayu teras. Jadi gini, kayu yang hanya tinggal inti saja, tidak mengubar atau tidak berkulit, tidak lama usianya. Seperti kayu gitu kan. Dan kayu yang terasnya remuk dan hanya tinggal kulit saja, tidak kuat menghadapi angin ribut. Jadi yang zahir dan batin juga harus ada. Terus integrasi gitu kan. Jadi yang benar adalah kayu yang indah murni, berdahan, bercabang, beranting, dan berdaun subur. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator.